Lepas ya Mas, aku Ya, nggak nyekel. udah. Udah. Oke, siap. Ya, ya ini Pak, suka duka kami di Ponpes gitu ya, buat hackathon. Ya mungkin terbilang masih amatiran Pak, kalau kami buat hackathon kayak gini. Ini Gak apa-apa, eventnya lu mulai pertama kok. sih. Iya, pertama kan ini. Iya Pak. Jadi kalau mungkin boleh sharing sedikit sih Pak ya. Dulu Mhm, di Ponpes kami itu sebenarnya ada event IT serupa kayak gini. Cuman mhm, basicnya itu ke anak SMP yang ngerjakan soal TIK dan sebagainya. Gitu sih. oke, oke, Karena oke. di Ponpes kami memang ada SMK. Kebetulan saya juga masih sekolah di SMK di pondok saya, SMK Mhm. Telekomunikasi gitu sih. Oke, oke, Ya oke, oke. mungkin meyakinkan Bapak Ibu guru juga mungkin agak sedikit susah dan sebagainya sih Pak. Tapi alhamdulillah Mhm. dengan arahannya jenengan semuanya alhamdulillah diberi kemudahan. Oke, oke, oke. Bagus ini saya malah sangat senang sekali ada event semacam ini karena ya harapannya ini bisa bisa membangkitkan spirit-spirit yang sama juga nih dari di beberapa pondok pesantren yang lain dan kan Iya, seru tuh. Kalau ini iya, kan kayaknya saya belum pernah dengar nih ada hackathon santri. Kayaknya ini hackathon santri pertama di Indonesia jangan-jangan nih. iya. Mungkin kalau Alhamdulillah. boleh di overbranding di dunia mungkin Pak. Oh, di dunia ya. Iya, jadi sealam semesta itu ya di sini, Yang ya di pertama Jombang ya. pertama. Gitu Oke, sih oke. Pak. Nah, ini menarik nih. Ya harapannya nanti bisa menjadi inspirasi buat beberapa ponpes Pesat, yang lain nih. iya Menarik Pak. banget nantinya nih. Iya, Gitu. alhamdulillah. Ya saya benar-benar menaruh harapan agar event ini bisa rutin nih nanti tiap tahun terselenggara. Iya Pak. Gitu. Iya, ya doanya sih Pak itu. Amin, amin. Ya, itu. Masih 7 nih Pak yang hadir. Nanti Masih kalau 7 ya? iya masih 7 orang. Ya mungkin Oke, masih oke. sholat maghrib atau bagaimana gitu ya Pak mungkin. Betul-betul. Jadi ya Santai sih, mungkin santai, kita santai. tunggu aja ya santai-santai. Betul, betul, betul. Kalau boleh tahu di Ponpresnya jenengan ini untuk TIK ya, Iya Pak. itu penekanannya ke arah mana ya? Maksudnya, Kalau TIK mungkin jadi di sini ada SMK ya ikut kurikulumnya pemerintah sih Pak. Gitu. oke, 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 oke. Di sini di Darul Ulum itu sekolahnya nggak satu sih Pak. Kalau SLTA banyak, ada 5 mungkin. Jadi kalau Oke. saya mungkin sekolah di SMK. Terus mungkin di sini di Darul Ulum itu ada sekolah CIS, Cambridge International School. Nah, karena Oke. dia memang kelasnya kelas internasional, jadi kan kalau katanya Pak Nadiem Makarim itu buat kurikulum ngoding ya. Jadi di SMA sana juga diajari ngoding, tapi ya namanya SMA, apalagi di pondok, mungkin juga culture ngodingnya belum ada sih Pak, gitu. Gitu Oke, sih oke, Pak. oke, oke, oke. Ya mungkin masih basic kayak if else, digestion, looping dan sebagainya gitu sih Pak. Ya. Tapi kalau harapan saya pribadi Pak ya, kalau berbicara tentang kurikulum ngoding ya ini mungkin kalau saya boleh komentari dan juga minta pendapatnya Bapak gitu. Kayaknya kalau menurut saya itu kurang tepat sih Pak. Kalau semua diajak ngoding gitu. Karena kan kalau menurut pendapat saya esensi ngodingnya orang Indonesia itu masih di tahap hafalan. Sintaksnya kayak gimana gitu. Mungkin Bapak yang lebih paham karena Bapak yang berkecimpung di dunia pendidikan lebih lama gitu kan sebagai dosen. Karena kan kalau saya melihat ngoding di Indonesia itu masih hafalan gitu. Jadi belum tahap ke problem solving yang beneran gitu sih. Kalau menurut Bapak gimana nih? Nah, ini menarik nih karena kebetulan tamu podcast kami yang terakhir itu kan Ibu Inge ya, Ibu Oh Ingrid ya, Adilim ya. Bu Inge. Itu kan udah ngomongin apa penggiat computational thinking di Indonesia itu. Iya Pak. Nah, menurut saya tepat sekali sih kalau memang pendekatannya nanti pendekatan computational thinking ya dengan menyertakan atau ikut serta di Bebras itu juga bagus banget kalau menurut saya. Dan itu kan dimulai malah dari tingkat SD itu computational thinking itu. Computational thinking dari tingkat SD. Betul betul. Tapi ya itu kita nggak buru-buru ngajak seseorang itu untuk coding. Tetapi mulai apa ya memperkenalkan algorithmic problem atau permasalahan algoritmik tadi dengan apa ya permasalahan yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Walaupun di baliknya logikanya adalah logika pemrograman
gitu. Seperti round robin, nggak pakai istilah round robin kan bikin anak pusing nantinya kan. Iya Pak. Nah istilahnya nanti antrian donat lah atau antrian apa seperti itu. Dan itu menarik menurut saya gitu. Iya Pak. Jadi Jadi bisa ya, di ya mungkin ya itu tadi ya Pak, koreksi kalau boleh komentarin wacana di Indonesia. Soalnya kalau kami sendiri dari SMK juga kendalanya di situ sih Pak. Kadang-kadang juga orang banyak pinter ngoding tapi nggak tahu bagaimana memecahkan masalah dengan ngoding gitu. Kalau yang selama ini saya hadapi gitu. Mungkin dia pinter bikin CRUD dan sebagainya, tapi ketika dilepaskan di dunia kerja mungkin disuruh menyelesaikan masalah dengan skill gitu, ya mungkin agak masih gitu sih Pak. Betul-betul, karena itu orientasinya ini ya, sebenarnya ngoding itu kan bukan ngetik istilahnya ya, esensinya. Nah, kalau ngoding esensinya ngetik itu akhirnya jadi terjebak ke rutinitas copy paste dan menghafal. Iya Pak. Ngoding itu kan esensinya untuk problem solving, ya, memecahkan sebuah permasalahan nantinya. Gitu. Tapi ini kalau menanggapi sesuatu hal yang lebih besar ya, ini juga cukup sering saya temui juga sih kalau di antara pelajar dan juga mahasiswa. Orientasi seseorang belajar itu seringkali hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, hanya untuk lulus dari suatu mata kuliah atau suatu mata pelajaran tertentu. Nah, kalau objektif atau tujuannya untuk lulus ataupun mendapat nilai ujian yang bagus, maka kan seseorang akan menghalalkan berbagai macam cara itu agar tujuan tersebut tercapai. Ya nggak? Laras, benar Pak. Termasuk salah satunya dengan mencontek, karena tujuannya adalah mendapatkan nilai yang bagus dan nilai yang tinggi. Ya toh? Benar. Nah, perspektif ini yang perlu dirubah harusnya. Dan ini yang harus dibangun kesadaran di antara siswa didik juga, bahwa tujuan utama dari belajar adalah untuk mengupgrade kemampuan diri. Kita yang dulunya nggak paham menjadi paham, kita yang dulunya bingung menjadi tidak lagi bingung, kita yang dulunya nggak bisa jadi bisa, gitu. Nah, kalau objektifnya sudah seperti itu, maka proses belajar juga jadi lebih menyenangkan. Yaitu belajar if else, misalkan percabangan. Tujuannya bukan lagi untuk dapat nilai ujian yang tinggi, tapi tujuannya adalah, oh iya, saya mau mencoba memahami apa itu percabangan dalam programming, sehingga kalau ada suatu problem, saya bisa menerapkan itu ke problem saya, sehingga saya bisa memecahkan permasalahan. Itu sih, kalau menurut saya. Iya Pak, benar sih. Itu ya juga nggak jauh beda dengan apa yang dipelajari kami di pondok pesantren. Jadi kan kalau nilai-nilai religi ya jangan berfokus pada hasil, tapi fokus pada tujuannya. Pada tujuan akhirnya itu kemana. Betul. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak Pak insight-insight dunia IT itu yang menurut saya relevan dengan pondok pesantren. Cuman ya challenge di kami sendiri gitu ya. Kan notabene dalam tanda kutip tradisional gitu. Ya mungkin sedikit demi sedikit lah Pak. Kami juga mohon doanya. Betul. Ya Pak. Tapi ini udah langkah yang luar biasa menurut saya. Saya benar-benar apresiasi loh ini. Iya, Hackathon Santri ini luar biasa banget kalau menurut saya nih. Alhamdulillah. Ya Pak, alhamdulillah. Oke Pak. Kayaknya ini sudah 11 Pak. Mau kita mulai atau bagaimana? Boleh. Nanti juga kan ada rekamannya juga toh. Oh iya Pak. Tenang, santai. Di live juga teng YouTube-nya jenengan. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aku hamdi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang terhormat ya Pak Setiabudi selaku bintang tamu di ngaji teknologi webinar series kali ini. Al-Mukarram rahimakumullah, semoga beliau selalu diberi kemudahan dalam hidupnya dan diberi keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin Allahumma amin. Dan juga kepada teman-teman semua yang hadir ya, yang baik via Zoom ataupun via live streaming di YouTube ya. Sayang banget sebenarnya webinar kali ini ada giveaway-nya loh bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang paling bagus. Dan nanti Pak Setiabudi bisa memilih 2 pertanyaan yang paling bagus. Insya Allah nanti dapat giveaway 50.000 saldo GoPay. Ya. Jadi bagi teman-teman yang hadir, silahkan siapkan pertanyaan paling bagus, paling top
dan paling mengena ya. Oke, jadi sesuai topiknya di sini kita ngobrol santai saja. Temanya tentang AI, artificial intelligence atau machine learning. Tapi nanti enggak di situ doang. Jadi ya tadi sudah dibuka malah bukan tentang AI atau machine learning, tapi malah tentang pendidikan dan sebagainya. Jadi sharing-sharing saja santai. Nah, mungkin untuk mengawalinya Pak, mungkin first ya. Silahkan mungkin Bapak mengenalkan Bapak kerja di mana, pengalamannya dan sebagainya dan sebagainya. Monggo Pak Setiabudi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Budi. Saya ini lahir dan besar di kota Cirebon. Lalu saya sempat melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Dan sekarang saya bekerja sebagai seorang dosen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Maranatha Bandung. Lalu terkait aktivitas keseharian saya, ya selain mengajar di kampus, saya juga membangun beberapa materi pembelajaran dalam format video yang saya upload di channel YouTube Indonesia Belajar. Oh ya, teman-teman, nanti sesi ini seperti tadi disampaikan juga, kita buat santai aja, jadi jangan tegang. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman juga teman-teman bisa ajukan gitu. Jadi sesinya dibuat rileks, santai ya. Santai, Pak. Nggak usah formal, oke, nggak usah formal, santai. Santai. Oke. Itu. Bisa langsung aja nanti di chat atau di Slido gitu ya. Bebas teman-teman semua. Oke Pak, mungkin untuk mengawali malam kali ini gitu. Mungkin pertanyaan yang cukup umum dan sering diajukan oleh orang-orang semua. Sebenarnya apa sih itu AI gitu? Bedanya AI sama machine learning, sama deep learning, sama learning yang lain itu apa sih gitu? Saya juga sendiri sebagai programmer gitu bingung sih Pak. Membedakannya itu dari mana? Oke. Ya sih, kebingungan itu wajar dan salah satu kebingungan itu dimunculkan karena ya itu terlalu banyak istilah ya. Iya, Pak. Ada AI, ada ML, ada DL, ada DS, wah, kebanyakan istilah. Malah bikin bingung gitu kan. Nah, di sini saya kayaknya perlu jelaskan terlebih dahulu beberapa ya tadi terminologinya, yang terminologi yang bikin orang bingung tadi. Iya, Pak. Saya jelasin yang 3 pertama dulu ya. Ada AI atau Artificial Intelligence, lalu ada ML ya atau Machine Learning, dan DL ya atau Deep Learning. Iya, Pak. Nah, AI ini sesuai dengan namanya adalah Artificial Intelligence. Ini adalah payung besarnya. Oke. Iya, Pak. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Nah, tujuan utama dari bidang ini adalah untuk menghasilkan ya tadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Atau dengan kata lain menghasilkan suatu mesin atau komputer yang pintar. Oke, atau yang memiliki kecerdasan. Nah, hanya saja ya itu ternyata merupakan suatu mimpi atau objektif yang terlalu tinggi ya. Terutama sekali kalau boleh bilang AI itu sebenarnya udah muncul idenya tuh di tahun 30-an sebenarnya. Dan pendekatannya dari pendekatan matematika. Tetapi ya itu, secara pengetahuan manusia kita belum siap, secara komputasi juga belum siap. Oke. Akhirnya itu menjadi objektif yang terlalu tinggi dan belum bisa dicapai. Ya. Tapi bukan berarti nggak ada upaya ya. Ada berbagai upaya yang dilakukan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan itu nanti mengarah ke beberapa hal. Ya, salah satunya mengarah ke optimization problem. Oke, jadi optimasi. Ya, arahnya ke optimasi. Nah, optimization problem ini nanti melahirkan beberapa algoritma ya. Salah satunya nanti ada yang namanya A-star algorithm ya. Itu klasik banget itu. Lalu ada yang namanya genetic algorithm. Nah, genetic algorithm sendiri nanti ada macam-macam. Lalu ada yang namanya particle swarm algorithm ya. Nah, algoritma-algoritma optimasi ini nanti bisa diterapkan nih ke beberapa problem atau beberapa permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan penjadwalan atau scheduling. Gitu. Kayak misalkan di kampus ya, ada sejumlah kelas ya, kelas fisik ya, ruang kelas, lalu ada sejumlah jadwal mata kuliah atau mata pelajaran. Kan kita mau agar penggunaan ruang kelasnya kan optimum, ya enggak? Nah, kita bisa menerapkan pendekatan-pendekatan optimization problem untuk kasus scheduling nantinya. Gitu. Lalu optimisasi yang lain juga diterapkan ke permasalahan pencarian jalur terpendek atau shortest path. Shortest path.
Gitu. Ini juga salah satu hal yang cukup menarik sebenarnya, shelter spot itu. Nah, itu terkait optimization problem. Nah, selain optimization problem, perkembangan AI di awal itu juga menghasilkan teknik yang namanya edge detection, ya, atau mendeteksi batas. Contoh nyata atau contoh sederhana itu misalkan kita punya gambar nih ya, ada gambar bunga misalkan, lalu ada background-nya. Oke. Dan kita mau memisahkan nih antara objek utama dengan background-nya. Berarti kan kita harus mendeteksi batasannya. Iya. Ya enggak? Nah, ternyata itu juga bukan problem yang sederhana itu. Waktu di awal-awal dulu ya kerepotan juga itu untuk mendeteksi batas tadi. Ya, akhirnya muncul beberapa teknik yang namanya edge detection tadi. Gitu. Itu merupakan fase awal dari computer vision nantinya. Tuh. Lalu yang paling ini saking sudah stres kali ya orang-orang dulu itu ya. Ngomongin AI tujuannya menciptakan kecerdasan buatan, tapi ternyata ya nggak mampu gitu. Iya. Kecerdasan buatan. Akhirnya muncul istilah baru nih. Ya istilahnya sih dilabeli dengan kata yang sangar, tapi jangan ya nggak sangar-sangar banget ya. Nah, labelnya itu adalah expert system. Waduh. Aduh, abot ya. Abot. Labelnya abot ini kan expert system ya atau sistem pakar ya. Sistem pakar. Oh, sistem pakar. Pakar ya dong ya. Ini udah berat loh istilahnya ya. Tetapi ternyata dalam penerapannya itu isinya adalah wawancara. Jadi ada pakar gitu yang diundang lalu kita wawancarai ya di interview terkait suatu domain atau area tertentu. Nah, dari hasil interview tersebut nanti kita buatkan logic programming-nya. Ya isinya if else sama looping. Gitu. Ya itu saking stres ya kalau menurut saya ya. Saking stresnya nggak mampu menciptakan kecerdasan buatan, akhirnya ya itu ada pakar diwawancarai, ya kan? Lalu dibuatkan logic rule-nya, lalu di code gitu, dituliskan dalam programming code. Itu sistem pakar kan yang biasanya diangkat di skripsi-skripsi itu Pak ya, kalau nggak salah. Betul. Saya kira itu mainan yang ternyata gitu ya toh. Memang kadang-kadang seorang ahli itu suka bersembunyi di balik istilah gitu. Yang penting brandnya. Brandnya itu. Jadi nggak usah kaget ya teman-teman dengan istilah expert system atau sistem pakar tuh istilahnya seperti itu sebenarnya. Jadi ada pakarnya manusia ini ya. Seorang pakar manusia diundang lalu diwawancarai untuk diekstrak pengetahuannya dibuat ke dalam logical rule ya oleh manusia juga yang bikin, lalu di code gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah kira-kira fase awal upaya kita dalam mewujudkan kecerdasan buatan. Ya, tetapi sampai di titik itu tuh kita belum berhasil menjadikan mesin itu untuk belajar. Oke, semuanya benar-benar kita yang kontrol, semuanya kita yang tulis dalam bentuk code. Gitu. Nah, lalu mulai ada upaya untuk memadukan pengetahuan dalam bidang statistika. Nah, statistika kan bidang ilmu yang mempelajari seputar data, ya enggak? Nah, diadopsi beberapa tekniknya. Oke. Nah, setelah diadopsi, akhirnya memampukan kita untuk menghasilkan suatu bidang baru yang namanya machine learning atau ML tadi. Nah, machine learning itu sebenarnya bagian dari artificial intelligence nantinya. Gitu. Jadi paham ya, payung besarnya itu artificial intelligence ya, itu gambaran globalnya. Lalu salah satu bagian dari artificial intelligence adalah machine learning tadi. Gitu. Nah, ciri utama machine learning itu apa sih? Ciri utamanya adalah ada yang namanya machine learning model atau statistical model. Nah, model ini nanti di-training. Ya, di-training dengan menggunakan data. Gitu. Dimasukin data, ya modelnya belajar dari data, ya, lalu modelnya jadi pinter. Nah, setelah modelnya jadi pinter, ketika dia mendapatkan data baru, ya, dia bisa membuat prediksi nantinya. Gitu. Jadi sebenarnya dia belajar dari data atau learning from the data. Learning from the data yang datanya itu memang disiapkan oleh manusianya gitu Pak. Betul, datanya disiapkan oleh manusianya. Nah, nanti dari data tadi nanti ada dua cabang besar nih.
Ada yang namanya supervised learning, ada yang namanya unsupervised learning. Wah, sama toh istilahnya juga sangar lagi ya toh. Sangar. Memang kebanyakan istilah, tetapi kita harus pahami nih makna di balik istilah ini. Ya sebenarnya nggak sangar-sangar banget sih setelah kita pahami maknanya ini. Iya. Yang bikin pusing tuh kalau kita memang belum memahami Iya. istilah ini. Oke, kita mulai dari yang supervised learning dulu ya. Iya, Pak. Yang membedakan adalah antara supervised dengan unsupervised itu di datanya. Oke. Kalau yang untuk supervised learning itu isi datasetnya adalah kolom-kolom ya atau dikenal dengan istilah feature ya. Jadi kalau dalam machine learning kolom itu ya kalau kita ngomongin tabel ya kan ada kolom ada baris ya. Iya, Pak. Kolom itu seringkali dipandang sebagai feature. Oke. Iya. Nah, dari kolom-kolom yang ada itu nanti kita akan pilih salah satu kolom ya sebagai target atau sebagai label gitu. Nah, kalau mau gampang, ya kita bisa pandang bahwa setiap kolom-kolom yang ada atau feature yang ada itu sebagai soal ujian. Yep. Labelnya itu sebagai kunci jawabannya. Jelas, misalkan kolom pertama isinya 2, kolom kedua isinya tambah misalkan. Kolom ketiga isinya 5, ya. Jadi 2 tambah 5 itu kan 7. Berarti kolom kunci jawaban atau kolom labelnya adalah 7. Kayak gitu. Ya, terus dikasih lagi data yang kedua, misalkan kolom pertamanya 1, kolom keduanya tambah misalkan, kolom ketiganya adalah 4 misalkan, berarti 1 tambah 4, 5. kolom labelnya adalah 5, seperti itu. Oke. Iya, Pak. Jadi istilahnya kayak ini ya, kayak apa ya, soal-soal latihan plus kunci jawabannya. Iya. Jadi di-provide juga jawabannya gitu, Betul, di-provide juga jawabannya, lalu dikasih ke modelnya supaya modelnya belajar dari situ. Gitu. Jadi istilahnya sih mereka tuh si mesin itu atau si model tadi belajar dari contoh-contoh soal plus jawabannya. Yep. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya ketika model ini bertemu dengan soal baru yang tidak ada jawabannya, dia bisa membuat atau memberikan jawabannya. Oh. Gitu. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Nah, itu yang dikenal dengan istilah supervised learning. Supervised learning. Gitu. Kenapa kok supervised learning? Karena nggak cuma dikasih soal, tapi juga dikasih jawabannya atau kunci jawabannya untuk dia belajar. Gitu. Nanti berbeda dengan yang unsupervised learning. Kalau yang unsupervised learning itu hanya dikasih soalnya doang. Tetapi jawabannya nggak dikasih. Gitu. Itu yang namanya unsupervised learning. Jadi macam-macamnya furu'iyah atau kalau bahasa pesantrennya furu'iyah Pak, atau cabang-cabangnya AI punya cabang, ML punya cabang mungkin. Kalau NLP termasuk cabangnya AI nggak Pak? Nah, NLP. itu termasuk nantinya. NLP Pak ya, gitu. Natural Karena, Language Processing. Gitu. Nah, yang ML dulu nih, bisa dipahami ya, ada supervised, ada unsupervised ya. Bedanya itu hanya di datasetnya sebenarnya. Bedanya di datasetnya gitu. Betul. Cuman karena kita orang Indonesia selalu terfokus pada brand, jadi ya keder duluan. Keder duluan. Banyak banget ini nama-namanya gitu Pak ya. Betul. Padahal nggak usah keder ya. Iya, gitu. Jadi intinya sih kita mentraining model itu supaya model tuh belajar dari sejumlah kasus ya plus kunci jawaban. Gitu. Itu untuk yang supervised. Nah, tetapi nanti ada beberapa model yang hanya bisa digunakan untuk supervised, ada beberapa model yang hanya bisa digunakan untuk unsupervised. Nah, itu nanti modelnya ada macam-macam banget. Iya, gitu. Tapi kita jangan langsung terjun ke modelnya dulu, kita pelajari dulu atau kita pahami dulu konsep dasar atau perbedaan antara supervised sama unsupervised dulu. Iya, Pak. Gitu. Siap, Pak. Nah, mungkin Bapak mau lanjut ke NLP atau gimana? Oh ya boleh, nanti ini saya lanjut ke deep learning dulu nih. Oh ya, monggo. Ya, jadi besarnya kan tadi artificial intelligence ya. Iya. Di dalam artificial intelligence itu ada bidang yang namanya machine learning. Iya. Nah, nanti di dalam machine learning itu ada bidang khusus lagi yang namanya deep learning. Deep learning. Wah, itu belajar yang mendalam gitu kan. Belajar yang mendalam. Bikin bingung lagi tuh istilahnya. Wah. Iya, benar. Nah, ini bikin bingung lagi nih. Nah, sekarang gini. Deep learning itu konsep dasarnya itu sudah ada di sekitar tahun 40-an atau 50-an sebenarnya. Jadi konsepnya itu bukan hal baru, sudah ada di zaman-zaman dulu. Nah, mulainya itu atau cikal bakalnya itu dari yang namanya artificial neural network ya atau jaringan saraf tiruan.
Gitu ya. Nah, hanya saja di masa-masa itu ya, artificial neural network memang sudah ada secara konsep, secara implementasinya juga sudah ada. Tetapi komputasinya ya, kekuatan atau kecepatan prosesor kita untuk menjalankan neural network itu belum cukup di tahun-tahun itu. Makanya nggak populer. Jadi di masa-masa awal neural network itu dia nggak bisa berkembang. Bahkan banyak ditinggalkan oleh orang, banyak dilupakan oleh orang. Gitu. Karena kendalanya tadi, di kecepatan prosesor kita tuh belum cukup kuat. Infrastrukturnya belum ada, Pak ya? Belum. Idenya sudah ada, infrastrukturnya belum ada. Iya. Gitu. Jadi ya stagnan, nggak bisa jalan kan, ditinggalkan. Nah, si neural network ini mulai kembali ditinjau ulang oleh beberapa peneliti itu, yaitu setelah GPU ya, GPU udah makin kenceng, wah, mulai tuh ditinjau ulang. Oh ya dulu-dulu tuh pernah loh ada orang-orang yang garap jaringan saraf tiruan. Yuk kita tinjau ulang. Wah ditinjau ulang ternyata sudah bisa nih running. Ya. Akhirnya ya mulailah dieksperimenkan lagi. Si lapisan-lapisan jaringan saraf tiruannya tadi atau artificial neural network-nya tadi diperbanyak. Ya, ditambah terus tuh layer-layernya atau lapisan-lapisannya. Nah, makanya muncul istilah deep neural network. Oke, karena lapisannya banyak atau dalam. Gitu. Nah, agar selaras dengan istilah machine learning, maka namanya nggak yang lebih dikenal bukan deep neural network, tetapi deep learning tadi, biar lebih nyantol dengan machine learning. Gitu. Jadi sebenarnya deep learning itu merupakan salah satu bagian dari machine learning karena prosesnya juga sama belajar itu. Ya, karena disuplai oleh data, ya, data-data sampel, nanti dia belajar si modelnya sehingga dia bisa melakukan prediksi terhadap dataset yang baru. Gitu. Maka dia bagian dari machine learning. Hanya saja proses belajarnya tadi itu difasilitasi bukan dengan statistical model biasa, tetapi difasilitasi dengan jaringan saraf tiruan. Gitu. Mulai makin bisa dipahami ya. Alhamdulillah saya AI, ya, AI gambaran besarnya di dalam AI itu ada sub yang namanya machine learning, ya, di mana si model itu mulai belajar dari data yang kita inputkan. Lalu di dalam machine learning itu nanti ada sub lagi namanya deep learning, ya, di mana modelnya itu terbentuk dari yang namanya neural network atau jaringan saraf tiruan. Gitu. Iya Pak. Jelas ya. Nah, jelas, Pak. Berarti AI, ML, DL oke sekarang ya. Sudah nggak bingung ya, paling nggak sudah ada gambaran besarnya. Ada gambaran. Nanti kalau lupa tinggal dilihat apa recordingnya jadi. Nah, tapi delalah nggak cukup sampai itu, ada istilah lain ini. Ada muncul istilah DS itu, data science. Walah ini bikin makin kompleks kan, apa itu data science itu? Data science. Oh, ternyata ya itu cuma penerapannya saja. Jadi yang namanya data science itu penerapan dari si machine learning ya pada bidang data. Gitu. Nanti ada yang namanya data science. Karena kan machine learning itu kan pada dasarnya model itu belajar dari data-data yang kita miliki. Nah, makanya bisa match tuh dengan istilah data science. Nanti diterapkannya dalam bidang apa, macam-macam ya, bisa untuk menunjang kebutuhan bisnis dan lain-lainnya. Gitu. Nah, setelah ada data science, muncul ada istilah baru lagi, data engineering. Wah, ini juga bikin bingung lagi ya toh. Apalagi data engineering. Nah, data engineering itu sebenarnya bagian yang akan mendukung data science, di mana fokusnya adalah mempersiapkan datasetnya. Nah, itu data engineering. Gitu. Karena kan data-data yang kita miliki itu kan bisa jadi data-datanya kotor ya. Data kotor. Nah, ya, ada yang nggak rapih datanya. Nah, fokusnya data engineering itu untuk merapihkan datanya agar data tersebut siap digunakan untuk proses training model. Gitu. Jadi kalau mungkin saya pernah dengar data cleaning nggak Pak? Data cleaning. Betul. Salah satu fasenya adalah data cleaning. Tapi nggak hanya cleaning nantinya. ETL. Ada juga yang namanya yaitu data transformation, ETL, itu bagian dari data engineering. Saya gitu. juga sempat ngikutin sih Pak sedikit kemarin. Sedikit. Tapi berhubung kebanyakan istilah ya udahlah. yang lain aja gitu. Ngodeng yang lain aja gitu. Makanya kalau soal-soal istilah kayak gini itu seringkali mengintimidasi kita gitu.
Tapi sebenarnya kalau sudah kita deketi ya istilahnya ternyata ya jebulannya yang mungkui gitu. Jadi jangan terlalu takut dulu dengan istilahnya gitu ya. Coba untuk dekati dan coba untuk pahami. Gitu. Ya ini Bahasa, harapannya bisa dapat gambaran sekarang. ya, ya, Pak, siap. Kalau bahasa Jawanya alah geletek. Benar. Alah, cuma gini doang gitu. Oke Pak, Betul. itu kan tadi secara general tentang AI, machine learning, deep learning, unprecedented learning dan sebagainya. Nah, sekarang untuk kita-kita nih Pak yang mau ini kayaknya aku tertarik deh belajar di situ. Apa yang harus dipersiapkan, mulai dari mana, start dari mana Pak? Oke, ini ngomongin roadmap berarti ya. Iya, roadmap Pak. Oke. Nah, yang pertama tuh belajar pondasinya dulu nih. Oke. Nah, pondasi kalau kita mau belajar ke arah machine learning atau AI ya, in general, itu nanti saya bagi jadi 3 pondasi dasar. Ya. Dan 3 pondasi dasar ini bukan berarti nanti harus dipelajarinya berurutan enggak ya. Yang namanya pondasi dasar ini dipelajari paralel, barengan. Paralel. Bersamaan belajarnya. Oke. Pondasi yang pertama itu statistika. Statistika. Jadi perlu belajar statistika. Gitu. Karena kan terutama sekali tadi machine learning ya. Machine learning kan modelnya itu kan belajarnya dari data, ya enggak? Dan ya untuk memahami data itu ya mau nggak mau kita butuh yang namanya statistika. Gitu. Terus yang kedua itu matematika. Ya, kita butuh mengenal matematika. Gak usah takut dulu ya, saya juga termasuk orang yang bukan pecinta matematika itu. Siap. Jadi dulu waktu zaman sekolah wah, nilai matematika saya juga jelontor gitu kan ya. Oke. Bisa jadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Maksudnya jangan ikut-ikutan jelontor itu motivasinya. Oh iya. Iya Pak ya. Siap. Tapi dulu memang ini karena apa ya? Salah belajar ya. Jadi kita ketika belajar statistika atau belajar matematika tuh ya karena dulu saya juga objektifnya kan hanya untuk dapetin nilai dan lulus dari mata pelajaran ya. Tetapi kalau kita diberi kesadaran tentang penerapannya di arah mana itu saya rasa lebih bisa memotivasi. Jadi itu penting banget untuk motivasi ya. Statistika, matematika, dan pemrograman. Oke, 3 ini harus dipelajari secara paralel. Nah, saya kupas ya detailnya. Statistika itu nanti belajarnya diawali dengan yang namanya statistika deskriptif dulu. Statistika deskriptif itu berbicara mengenai, oh gimana sih data itu dikumpulkan? Oh gimana sih cara ngitung rata-rata dari data? Ngitung median, standard deviation, ya. Model-model kayak gitu. Terus jangan cuma belajar ngitung min-nya atau ngitung rata-ratanya, tapi kita juga perlu pahami. Ngapain sih kita ngitung rata-rata, tujuannya itu apa? Nah itu penting itu tujuannya. Ngitung simpangan baku ya, standard deviation. Ya. Tujuannya apa? Jangan sampai tujuannya supaya bisa lulus dari mata pelajaran statistika ya. Jangan gitu ya. Iya. Itu nanti jadi bosan belajarnya itu. Iya. Tapi tujuannya itu agar kita bisa memahami data dengan lebih baik ya. Karena kan nanti kalau udah belajar min, udah belajar standard deviation, kita kan bisa ngelihat tuh. Kadang-kadang kan nilai posisi min-nya itu bisa ada di sebelah kirinya standard deviation. Atau bisa ada di sebelah kanannya, itu kan ada maknanya. Iya. Nah, kita harus belajar juga cara untuk menginterpretasikan data dari hasil atau nilai-nilai yang tadi kita pelajari itu. Terus cara memvisualisasikan data. Nah, itu kita pelajari di deskriptif ya, statistika deskriptif. Lalu berikutnya kita juga perlu belajar yang namanya probabilitas atau peluang atau kemungkinan. Gitu. Ini probabilitas juga sama nih. Ini hal yang sangat menarik sekali sih. Gitu. Buat orang yang sudah mempelajari probabilitas dengan sangat serius, ini bisa dijamin 100% orang tersebut akan terbebas dari yang namanya perjudian. Iya, benar Pak. Wah, yakin bener. Ini, you know? Benar, iya. Karena semua bentuk perjudian itu nilai gain-nya itu pasti minus. Jadi kalau mau menjadikan orang tobat dari judi ya itu ajari probabilitas itu. Iya. Guru matematika saya juga pernah bilang kok, kalau udah hatam pelajaran probabilitas, nggak ada orang yang namanya mau judi. Kemungkinannya sangat kecil sekali gitu untuk menang. Betul. Iya, Pak. Probabilitas itu penting ya. Tapi nanti probabilitas juga bakal banyak kepake untuk mendukung machine learning sebenarnya gitu. Lalu berikutnya adalah
ke statistika inferensi. Nah, statistika inferensi ini tahapannya sudah benar-benar mau menyentuh machine learning nih. Karena machine learning sendiri nanti banyak mengadopsi teknik-teknik dari statistika inferensi, ya kayak linear regression atau regresi linear itu kan diadopsinya dari statistika inferensi. Ya. Gitu. Nah, itu untuk statistikanya ya, tahapannya seperti itu belajarnya. Nah, berikutnya matematika. Matematika juga nggak perlu berfokus pada ini ya, menghitung cepat dan tepat ya. Tetapi fokusnya pada memahami rumus, memahami formula, terus juga kalau ada permasalahan keseharian, kita juga coba bisa rumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk notasi matematika. Ini penting sih. Gitu. Nanti yang dipelajari ada kalkulus, ada aljabar, ada matriks. Gitu, 3 ini. Oke, sama ya, fokusnya jangan untuk menghitung cepat dan tepat ya. Statistika dan matematika fokus belajarnya itu jangan ngitung cepat dan tepat ya. Karena kalau ngitung cepat dan tepat itu kita bisa lempar ke komputer nantinya. Iya, benar Ya benar toh? benar. Itu jangan membebani otak kita dengan hal-hal atau dengan apa ya, dengan beban untuk menghitung cepat dan tepat, jangan. Oke, tapi gunakan otak kita ini untuk memahami problem atau memahami permasalahan ya. Lalu bagaimana kita menggunakan teknik-teknik yang kita pelajari dalam statistika dan matematika tadi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dan setelah kita dapat nilainya, gunakan otak kita untuk melakukan interpretasi. Nah, itu yang penting sebenarnya. Oke, jadi bukan, wah ngitungnya cepat dan tepat, wah pintar kamu. Enggak ya. Oke. Itu tinggal dilempar ke komputer nantinya. Ya, di Iya, Python itu kan sudah ada SciPy, sudah ada NumPy kan. Udah tinggal iya. lempar jadi gitu kan. Iya, benar Tapi Pak. fokusnya ke pemahaman tentang problem dan implementasi dari teknik-teknik tadi ke problem kita. Gitu. Nah, itu matematika. Nah, berikutnya pemrograman. Pemrograman standar yang dimulai dari pemrograman dasar ya. Ya tadi, belajar looping, belajar if ya, percabangan ya. Belajar input output ya. Itu belajar variabel ya. Wah, ini aku juga harus share nih dulu. Kan banyak orang yang berpendapat bahwa wah ini jenengan sudah ngajar pemrograman. Wah, kayaknya dulu sewaktu masih mahasiswa pemrogramannya jos gitu. Wah, jadi ya enggak juga. Ya, dulu saya waktu belajar pemrograman ya cenat-cenut ya. Saya bukan ini saya share apa adanya ya. Saya bukan termasuk mahasiswa yang cerdas. Oke. Dan ya makanya saya keterima jadi dosen nih, jangan mungkin keberuntungan kali ya. Oke, siap Pak. Siap. Jadi saya ini bukan mahasiswa yang cerdas. Oke, jadi kalau ada teman-teman di sini yang mengasumsikan saya orang yang cerdas itu ya salah. Ya, jangan saya bukan orang yang cerdas. Oke. Nah, tetapi saya beruntung ya sebagai dosen yang bukan dalam kategori cerdas. Oke. Karena gini loh Mas, ini saya sekedar sharing, ini melenceng sedikit ya. Oh, buat apa Pak? Biasanya yang diterima jadi dosen itu adalah orang-orang yang cerdas. Gitu. IPK-nya tinggi, IQ-nya tinggi. Oke. Diterima jadi dosen, ngajar di kelas ya, yang isinya mahasiswanya mulai dari yang paling pol cerdas ya, sampai yang paling underdog. Ya toh? Ya, istilahnya underdog tenan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya stres nih. Dosennya stres, ya kan? Mahasiswanya ya stres. Ya enggak? Dosennya stres karena dia hanya bisa mengajari teknik belajar yang cocok buat orang-orang yang cerdas saja. Ya, sedangkan dia berhadapan dengan mahasiswa yang ya tadi dari yang paling cerdas pol sampai yang paling underdog. Ya. Stres dosennya, mahasiswanya loh stres lagi ya tuh. Karena dia dipaksa untuk belajar dari seseorang yang menggunakan teknik yang memang cocok hanya untuk orang-orang yang cerdas saja. Gitu. Wah, dan akhirnya ya kacau balau gitu. Stres isinya nanti jadi marah-marah gitu. Iya. Wah, itu mumet itu ya. Iya, Pak. Nah, ya saya cukup beruntung bukan orang yang cerdas gitu kan. Jadi ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau di nilai ini sedikit menambahkan saja Pak ya. Kalau di nilai-nilai di pondok pesantren itu diajarkan tentunya untuk menjadi guru atau ustadz atau mu'alim atau kiai atau masai itu nggak cukup alim tahu, tapi arif bijaksana. Kadang orang pinter tapi dia nggak bijaksana, sehingga ya mungkin yang terjadi yang seperti yang Bapak ceritakan tadi. Betul. Jadi stres gitu ya. Iya Pak.
Oke ya, pemrograman lanjut lagi ya. Tadi pemrograman dasar itu harus dikuasai. Habis dari pemrograman dasar standar ya, kita belajar yang namanya algoritma struktur data, lalu melangkah ke pemrograman berorientasi objek gitu. Nah, kalau memang orientasinya ke machine learning ataupun deep learning atau ke artificial intelligence, saya sangat menyarankan sekali untuk mempelajarinya Python nantinya. Ya, karena Python itu ya implementasinya sangat nyaman sekali untuk ke arah sana. Dan belajarnya juga mudah dengan Python itu. Iya. Gitu. Nah, itu dasar ya, foundation. Nah, berikutnya ke tahapan berikutnya nih. Setelah dasarnya oke, tahapan berikutnya adalah ya ini, belajar olah data dan visualisasi data. Ini penting. Nah, olah data dan visualisasi data, yang pertama harus katam itu ya SQL. Ya, SQL itu harus paham nantinya untuk query. Ya, database-nya apapun juga, ya mau pakai MySQL boleh, mau pakai Postgre ya monggo, mau pakai Oracle ya nek ada budgetnya bisa pakai Oracle ya kan. Gitu. Tapi ya saya sangat menyarankan gunakan yang free open source software gitu. Open source saja. Yang open source saja, betul. Ya. Nah, Ya. itu SQL. SQL tuh harus dikuasai nih teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau serius dengan bidang data ataupun dengan machine learning ataupun dengan data engineering, SQL harus dikuasai. Berikutnya adalah data frame. Ya, karena kan kita olah datanya pasti di data frame. Nanti harus belajar yang namanya pandas data frame. Lalu belajar juga beberapa teknik untuk melakukan visualisasi data. Ya, kalau di Python tuh pasti dasarnya pasti dengan menggunakan matplotlib. Gitu, itu harus dikuasai. Nah, itu tahapan tengahnya nih. Nah, baru nanti setelah itu siap, masuk ke tahapan berikutnya, yaitu belajar machine learning dasar. Jadi jangan langsung lompat ke deep learning dulu ya. Masuknya lebih enak masuknya ke machine learning dulu. Nah, machine learning sendiri nanti ada dua cabang yang harus dipelajari, yaitu secara konseptual ya, dan juga secara praktikal. Gitu. Nah, konseptual itu berarti harus belajar apa ya? Harus belajar tadi yang notasi-notasi matematisnya tadi. Gitu, biar paham, oh yang dimaksud dengan linear regression tuh kayak gini loh. Ya ternyata hanya garis lurus ya. Berarti kita harus memahami persamaan garis lurus tadi. Gitu. Nah, selain mempelajari konsep linear regression atau regresi linear, kita juga harus belajar bagaimana cara implementasinya dalam pemrograman. Gitu. Ya, kalau pakai Python kita bisa pakai yang namanya scikit-learn. Gitu. Jadi lebih kurang seperti itu sih tahapannya. Jadi dasarnya dulu, dasarnya dibenahi, terus nanti ada sisi tengah-tengahnya, lalu baru berikutnya masuk ke machine learning. Ya, gitu. Jadi bagi teman-teman semua ya, saya wanti-wanti jangan langsung pakai TensorFlow, belajar matematikanya dulu. Nah itu banyak dibuat jokes itu Pak. Ya. Kalau belajar machine learning gitu, yang di universitas belajar gini, newbie langsung TensorFlow gitu aja. Import TensorFlow ASTF. Ngerusak nih. Ya. Tapi ini ada pendekatan yang lain lagi nih Mas. Ada pendekatannya dari yang namanya, mungkin pernah dengar yang namanya Face AI ya. Ada Face AI itu Face AI juga cukup populer, tetapi itu base-nya dari PyTorch. Nah, Face AI itu dia ini menarik nih. Jadi tokoh di balik Face AI itu dia tidak punya background dari computer science. Background-nya dia itu dari filsafat malah. Wah, mantep loh ya. Orang filsafat ya masuknya ke deep learning. Wah, apa enggak sangar itu ya toh, jos tenan ya. Nah, sama dia juga punya masalah di matematika gitu. Nah, pendekatan dia adalah ya sudah dihantam dulu aja dengan menggunakan tools-tools yang ada ya. Tetapi sembari jalan itu, sembari kita mulai dibuka kesadaran bahwa oh iya saya butuh nih formula matematika ini. Jadi belajar matematikanya sembari jalan. Itu kalau pendekatannya dia sih. Jadi pendekatannya masing-masing orang beda-beda. Yeah. Gitu. Boleh sih langsung hantam ke TensorFlow, tetapi di salah satu titik atau salah satu momen pasti mau nggak mau kita harus kembali ke matematikanya. Itu juga yang mungkin jadi masalah di pendidikan Indonesia. Kalau mungkin saya boleh mengkomentari, kalau di sekolah itu Pak, atau mungkin kalau di dunia pendidikan itu kayaknya terlalu terpaku pada satu framework. Misalnya kalau di SMK web gitu, pakai CodeIgniter atau Laravel. Padahal belum diajari gitu masalah PHP dasar dan sebagainya. Nah mungkin itu juga jadi alat bagi teman-teman semua. Gitu sih, Pak. Ya. Oke. Nah mungkin pertanyaan yang selanjutnya Pak, ini
tadi kan sudah warak ya atau kenyang berbicara masalah teknikal dan sebagainya. Kalau kita melihat perkembangan AI, kecerdasan buatan itu kan sangat masif, bahkan self driving car sudah ada, yang aneh-aneh dari AI sudah ada. Dan kan kalau saya baca berita itu Pak ya, tidak lama lagi kan manusia itu akan sendirinya digantikan oleh ciptaannya sendiri gitu. Nah, mungkin pendapatnya Bapak gimana? Apakah benar-benar akan seperti itu? Bagaimana kita harus bersikap dan sebagainya? Oke, ya ini keresahan yang banyak muncul juga ya. Sebenarnya yang bikin resah itu karena ini sih masalah pekerjaan ya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ada jadi tiba-tiba nggak ada karena sudah digantikan mesin. Nah, menurut saya ini pertanyaan bagus banget nih. Keberadaan AI seringkali menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait ketersediaan lapangan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang dulunya tersedia, sekarang sedikit demi sedikit tergantikan oleh mesin. Nah, beberapa di antaranya yang sudah bisa kita rasakan sekarang ini adalah, ini nggak murni AI banget ya, tetapi ada hubungannya dengan AI juga, dan hubungannya dengan otomatisasi. Yang pertama adalah, yang paling jelas kelihatan, itu penjaga pintu parkir. Ya enggak. Penjaga pintu parkir kan kalau dulu-dulu banget itu kan selalu ada dua ya, ada sepasang ya, yang jaga di depan, lalu yang jaga di belakang. Yang menjaga pintu masuk, lalu menjaga pintu keluar. Ya enggak. Nah, tapi kalau sekarang kita amati, sudah mulai berkurang satu, ya enggak. Yang jaga pintu masuknya sudah nggak ada. Ya enggak. Di mana kita tinggal tekan tombol aja. Iya, Pak. Gitu. Nah, tekan tombol, sembari kita tekan tombol, sebenarnya si kamera yang ada di dalam mesinnya itu dia juga memotret ya dan membaca plat nomor kita dan diinterpretasikan plat nomornya sehingga menjadi data. Gitu. Itu juga salah satu implementasi dari computer vision. Nah, yang jaga pintu keluar masih ada beberapa ya. Tetapi itu juga bakal hilang kalau sudah ada implementasi atau integrasi pembayaran non tunai nantinya. Gitu. Cashless ya. Itu mau nggak mau pasti akan hilang. Yang ketara lagi adalah penjaga pintu tol. Iya. Ya enggak. Wah, dulu kan setiap tol mesti ada yang jaga. Iya. Ya enggak. Sekarang sudah nggak ada. Nggak ada. Ya ada sih untuk kondisi darurat aja. Kalau e-tolnya habis. Kalau e-tolnya habis ya kan, terus nanti tiba-tiba yang di belakang udah tin gitu ya, udah nggak sabar. Iya benar. Waduh, melihat ada orang lain yang sedang kesulitan kok malah dibikin tambah panik gitu. People. Tapi ya itu sih, itu pintu tol ya, itu salah satu dampaknya. Terus yang berikutnya adalah customer service. Nah, ini yang menarik nih. Orang nggak pernah kepikiran kalau customer service ternyata bisa digantikan oleh mesin. Ya. Nah, ini karena impact dari perkembangan bot tadi. Ya, bot itu kan didukung oleh NLP atau Natural Language Processing dan mulai bisa digantikan. Ya. Untuk pemesanan online makanan biasanya itu juga sudah banyak tergantikan nantinya oleh bot. Jadi yang melayani kita untuk pesan pizza itu bukan lagi manusia nantinya, tetapi sudah bot yang melayani. Gitu. Nah, dan banyak lainnya ya. Ada juga yang self driving car yang sekarang lagi mulai di-develop dengan makin agresif. Nah, tetapi kita coba cermati ini dengan bijak ya. Sebenarnya kayak gini nih, kalau kita lihat ya, ini saya bukannya mengecilkan suatu pekerjaan tertentu ya. Pekerjaan penjaga pintu tol. Kalau kita cermati dengan bijak ya, sebenarnya manusiawi nggak sih kita menempatkan manusia yang bertugas dari pagi sampai sore hanya untuk membuka dan menutup pintu tol dan melayani pembayaran. Dan dia harus kerja melakukan hal itu terus-terusan dari pagi sampai sore ya selama seminggu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau diperhatikan ya, itu manusiawi nggak sih sebenarnya? Kurang manusiawi kalau menurut saya sebenarnya. Ya. Manusia tuh harusnya bisa mengerjakan sesuatu hal yang lebih dari itu. Nah, teknologi ini sendiri nanti digunakan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif. Sehingga manusia punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih mengandalkan kreativitas dan kemampuan berpikir mereka.
Gitu. Jadi nggak usah panik nih dengan perkembangan AI tadi. Oke, karena tujuan utamanya adalah agar kita itu bisa terbebas dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif. Nah, pekerjaan-pekerjaan administratif ya yang sekarang ini bikin ribet ya, birokrasi itu bakal nanti dipangkas sedikit demi sedikit dengan implementasi teknologi sebenarnya. Ya, tapi itu mungkin butuh waktu ya, bertahap nantinya. Gitu. Nah, tetapi kembali ini juga harus disikapi dengan bijak nih, dan ini butuh peranan dari pemerintah nantinya. Gitu. Karena kan kita nggak bisa memaksa orang ya. Misalkan orang yang sudah bertahun-tahun bekerja melakukan pekerjaan yang sifatnya repetitif misalkan. Terus tiba-tiba pekerjaannya hilang. Ya. Dan orang yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan yang sifatnya repetitif kan apa ya? Maka efek sampingnya adalah ya tadi ya, kemampuan dia dalam berkreasi, kemampuan dia dalam berpikir kreatif kan jadi agak berkurang juga ya. Karena kan sudah dipaksa tuh kerja melakukan hal yang sama repetitif. Nah, di sini butuh peran serta pemerintah nantinya. Oke, pekerjaannya boleh hilang, tetapi jangan sampai si orang tadi nanti benar-benar kehilangan penghasilan dan penghidupan. Nah, nanti pemerintah ini benar-benar harus punya andil di sini untuk mengakomodir orang-orang yang ya tadi yang pekerjaannya hilang tadi, agar bisa diarahkan ke bentuk-bentuk pekerjaan yang lain, atau mungkin diarahkan untuk melalui suatu tahapan pelatihan tertentu sehingga orang-orang tersebut nantinya tetap bisa berkarya. Gitu. Oke. Lalu terkait apakah AI nanti bisa menjadi tuan bagi penciptanya, itu untuk saat ini masih terlalu fantasi sebenarnya. Kekhawatiran ini ada ya, dan kekhawatiran ini juga ada di benak beberapa atau banyak saintis sekarang ini, dan mereka juga sudah mulai bikin beberapa kebijakan-kebijakan gitu. Jadi tetap ada yang namanya restriksi dari perkembangan AI tadi gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga untuk saat ini gitu. Masih jauh sebenarnya untuk mewujudkan Terminator ya, masih jauh. Di list pertanyaannya Terminator. Skynet itu masih jauh ya. Iya. Jadi, dan ya walaupun Skynet itu masih jauh, tetapi para peneliti sekarang itu sudah mulai kok membuat batasan-batasan agar Skynet itu tidak pernah muncul nantinya. Iya, gitu. Oke. Memang mungkin kalau singkat katanya kan kita nggak bisa mencegah manusia untuk terus bereksplorasi dengan ilmu pengetahuan. Ya semakin tahun ya semakin maju gitu. Mau nggak mau ada pihak yang harus tertinggal. Tapi kan kata Bapak tadi kita harus bersikap bijaksana. Bagaimana yang tertinggal ini sebisa mungkin untuk diajak supaya tidak tertinggal. Betul. Karena kan ya nggak mungkin dong kita bilang ke orang yang sudah mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya repetitif ya, terus kita bilang ya sudah itu salahmu, ya nggak bisa gitu dong. Ya, itu kan sesama manusia juga, dan kita harus punya empati ya dengan orang-orang seperti itu, dan nggak cukup merasa kesian doang ya, tapi kita juga harus merasa kesian doang itu nggak membantu loh ya, tapi kita juga harus punya hati untuk bergerak dan bertindak membantu mereka. Gitu, itu penting banget menurut saya. Iya, Pak. Gitu. Benar. Gitu. Jadi mungkin itu ya teman-teman semua. Mungkin kalau boleh sedikit review film di sini, Social Dilemma itu bagus untuk dilihat bagaimana di company bermain AI, machine learning, dan bahkan ya ini akan masuk ke bahasan berikutnya Pak tentang open source. Kan tadi sudah saya request Pak ya. Jadi Bapak sudah setuju dan akhirnya Bapak memberikan semangat yang oke untuk membahas open source Pak. Nah, akhir-akhir ini kan banyak Pak ya. Itu kan WA itu kan bikin kebijakan baru. Misalnya data collecting antar kayak pengguna-penggunanya, datanya dikumpulkan dengan alasan untuk enhancement iklan dan sebagainya. Nah, apakah open source akan menjadi penyelamat Pak? Kalau kita lihat WA setelah membuat kebijakan itu ditinggalkan, bahkan Telegram yang open source gitu langsung dalam 2 hari atau berapa itu 500 juta pengguna baru. Nah, mungkin sebelum jauh ke sana kita akan kenal dulu sebenarnya open source itu apa sih Pak? Gitu. Oke. Nah ini open source ini perlu dipahami dengan bijak juga ya. Jadi seringkali kan orang memandang open source itu sebagai produk gratisan ya. Nah ini yang delalahnya di Indonesia ini kalau sudah mengenal produk gratisan tuh kesannya kayak remeh gitu kan. Iya benar. Kesannya kayak ya udahlah ini udah pinggiran gitu kan. Padahal
spirit dari open source itu bukan gratisannya. Jadi free software itu yang dimaksud dengan free itu bukan gratis, tapi freedom, ya. Di mana ketika kita menggunakan suatu software tertentu, kita tuh nggak cuma dapat softwarenya, tetapi kita juga bisa melihat source code-nya atau kode programnya. Oke. Nah, ini sangat penting sekali nih. Kemampuan bagi kita untuk bisa mengakses kode program itu penting sekali, ya. Tapi mungkin ada pertanyaan loh, tapi kan saya nggak paham kode programnya. Nggak masalah, walaupun kita nggak paham kan, bukan berarti semua orang di dunia ini nggak paham dengan kode programnya. Ya nggak? Kelebihan utama dari open source adalah kodenya dibuat terbuka sehingga kode tersebut bisa dievaluasi oleh banyak orang. Siapapun juga di dunia ini bisa mengevaluasi kode tersebut. Oke, artinya apa? Artinya kalau ada kecurangan dari kode program tersebut, orang lain bisa tahu, ya orang lain bisa speak up, ya orang lain bisa pointing gitu. Dan kalaupun ada kelemahan dari kode program tersebut, ya orang lain bisa membenahi kode programnya atau diberi patch atau perbaikan-perbaikan. Nah, makanya kalau kita melihat open source product ya, misalkan yang paling ketara itu kan sistem operasi berbasis Linux ya. Orang berargumen bahwa oh ya Linux memang jarang ada virus atau hampir nggak pernah ada virus. Penggunanya sedikit. Oh ya nggak juga, pengguna di desktop memang sedikit ya. Tetapi di server itu kan Iya benar. masa server pakai Windows Server? Oh, mohon maaf nih ya Microsoft ya, tapi yo. Ini nggak ada sponsor Microsoft loh ya. Nggak ada, Pak, nggak Nggak ada. ada, aman ya karena ya. Aman. Aman. AWS tidak punya. Oh, bahkan kalau AWS punya OS yang basisnya Linux, Pak. Amazon Linux. Betul, Itu. ada Amazon Linux kan ya. Nah, Iya. ya server-server kan maksudnya banyaknya Linux gitu. Nah, bukan berarti bebas dari bugs ya. Ada aja bugsnya. Ada. Oke. Tetapi kan karena kode programnya itu dibuka, semua orang bisa ngelihat, artinya orang bisa nyari bugs-nya dan orang bisa report. Ya enggak? Gitu, bisa melaporkan, oh ini loh ada kesalahan, ada kelemahan di sini loh, gitu. Dan orang lain juga bisa membantu untuk membenahi sesegera mungkin. Nah, makanya begitu setiap kali ada permasalahan di produk open source yang memang aktif ya, produk open source yang aktif, itu bug fix-nya itu cepat sekali. Ya, benar, Pak. Ya. Dalam hitungan hari, bahkan beberapa dalam hitungan jam sudah keluar patch-nya. Dibandingkan dengan produk yang proprietary, yang closed source. Ya. Contoh nyata waktu dulu zaman-zamannya Adobe Flash gitu kan. Adobe Flash ada vulnerability, waduh itu keluar patch-nya tuh bisa sebulan berikutnya. Itu. Nah, berbeda dengan yang produk open source. Kalau produk open source begitu ada vulnerability, ya misalkan di Mozilla Firefox ya ada vulnerability, wah itu patch-nya dalam hitungan jam itu. Gitu. Jadi makanya kenapa kok misalkan Linux ya salah satunya kok bisa begitu kuat dan kayak saya ini menggunakan Linux sejak tahun 2013, saya nggak pernah install yang namanya antivirus di sini. Nah, kenapa kok saya bisa begitu confidence ya? Bukan berarti karena Linux-nya itu bebas dari bugs, bukan. Tetapi saya tahu persis bahwa source code-nya terbuka dan banyak orang yang terus-terusan mengevaluasi source code tersebut dan banyak orang juga yang terus-terusan melakukan patch terhadap source code tersebut. Gitu. Dan bagi kita pelajar, ya bagi teman-teman yang pelajar, ini kan kesempatan besar buat kita untuk juga belajar. Ya enggak? Misalkan ada ya jangan mulai membaca code dari inilah dari wah saya mau belajar dari source code-nya Firefox. Waduh itu udah terlalu tinggi ya, terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Tapi kan kita bisa mulai dari project-project open source yang baru ya atau dari modul-modul Python yang baru gitu kan. Kita bisa mulai dari sana sembari belajar. Mulainya bisa juga dari inilah, dari bantu bikin dokumentasinya. Nah, bisa dari situ atau bikin translasi bahasa Indonesia, bisa dimulai dari situ. Benar, Pak. Nah, itu buat teman-teman yang tertarik ini bagus banget. Di Indonesia juga komunitasnya cukup jalan ya. Kalau untuk komunitas Linux itu ada komunitas Manjaro Linux Indonesia, itu komunitasnya aktif banget kalau menurut saya. Atau komunitas OpenSUSE. Ya, komunitas OpenSUSE itu wah menurut saya luar biasa banget itu. Ya, jadi kalau tertarik bisa kiblatnya ke OpenSUSE itu bagus banget. Banyak orang-orang top di komunitas OpenSUSE ya. Ada Mas Kuku Syafaat, ada Mas Edwin, pokoknya banyak lah. Mereka aktif banget di situ. Itu bisa belajar juga dan mereka juga ini kok membuka kesempatan
untuk teman-teman yang lain aktif di dalam komunitas tersebut. Mereka juga punya repositori di Indonesia juga, menggarap proyek dokumentasi dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau memang dari teman-teman pondok pesantren ada yang tertarik bergabung dan memperkuat dan berkontribusi, itu kesempatan yang luar biasa menurut saya. Santri nge-Linux. Gitu. Nah, santri nge-Linux itu kan. Nah, gitu. Jadi mungkin sedikit meluruskan juga Pak ya. Kalau kan orang Indonesia itu berhubung sukanya kena branding gitu kan. Kalau bicara Linux, wah hacker itu yang pakai Linux suruh nge-Facebook aja. Jadi mungkin ya nggak semuanya kan buat kriminal, nggak semuanya gitu. Jadi gitu sih Pak. Ya. Ya pakai Linux itu menurut saya sangat menganjurkan sekali ya pelajar menggunakan Linux, karena begitu pakai Linux itu mesti nanti tangannya mulai gatel, ya kan? Karena banyak banget yang bisa dioprek, ya kan? Banyak banget yang bisa dioprek, ya. Sudah pakai satu desktop environment kok jadi kepincut sama desktop environment yang lain yang ngoprek, ya kan? Iya, Pak, ya. Nah, kemampuan ngoprek itu penting, teman-teman, ya. Di industri sekarang ini ya kayak Gojek, Tokopedia itu kan, ya, orang udah nggak pandang yang nyari ijazahnya, tapi orang malah mau ngelirik yang ini kemampuan ngopreknya tuh seberapa jauh, gitu. Karena kemampuan ngoprek itu penting, gitu, teman-teman. Dan dengan menggunakan Linux itu kesempatan untuk ngoprek itu terbuka luas. Iya, benar. Iya. Itu sih. Bapak sendiri pakai desktop environment apa, Pak? Oh, sekarang saya pakai KDE Plasma. Nah, ini juga ada ceritanya nih, kenapa saya pakai KDE ya. Karena awalnya dulu saya pakai Windows Manager i3 ya, i3 WM. Yeah. Mungkin ada yang tahu i3 ya. Saya tuh senang banget pakai i3. Ya, karena kan keyboard centric ya, saya bisa bekerja tanpa harus menggunakan mouse gitu. Yeah. Nah, cuma ini bukan publikasi yang bagus ternyata. Jadi waktu saya ngajar pakai Linux di kelas, buka pakai i3 ya, mahasiswanya udah jeblak gitu kan. Kok tampilannya kayak gini banget gitu kan kaku kan kalau i3. Memang kerja jadi efisien, tetapi akhirnya nggak bisa menarik orang untuk menggunakan Linux. Nah, akhirnya saya mulai ngerasa nih, kayaknya saya harus pindah desktop environment. Lalu saya pilih KDE Plasma. Ya, nah kenapa saya pilih KDE Plasma? Karena customisasinya luas banget dan saya bisa menghasilkan desktop environment yang tampilannya cuantik pol gitu kan. Wah, yang OS lain sih minggir semua itu. Oke, siap. Ya. Gitu. Bahkan kalau bicara desktop environment, kalau saya itu Genome itu ada yang versi Gresik malah atau apa itu. Oh iya. Nah itu karena kan mereka sempat ngadain ini ya, summit meeting di Indonesia, dan kebetulan kotanya adalah kota Gresik. Jadi mereka mendedikasikan nama Gresik itu sebagai salah satu versi dari Gnome 3. Iya, gitu. Mantap. Sebenarnya kalau orang-orang Linux di Indonesia ya, boleh saya katakan orang yang top-top lah. Kalau sesepuhnya programmer itu rata-rata ya orang-orang Linux. Kalau di Jawa Timur ada kelas komunitas Linux Arek Surabaya, ada Klim dan sebagainya. Gitu sih, oh iya, ada KLAM ya, komunitas Linux Arek Malang itu ya? Iya itu. Kebetulan saya dulu sempat kenalan sih sama orang-orangnya. Jadi sedikit banyak ngerti lah Pak. Walaupun saya pribadi user Windows, tapi ya mau nggak mau kalau bicara kerjaan ya pakai Windows. Karena bukan nggak ada sih Pak, saya koreksi Pak ya, bukan nggak ada yang pakai Windows Server, dikit banget yang pakai Windows Server itu, karena nggak bisa dikustomisasi itu. Nah oke Pak, itu mungkin secara overview ya, open source sebenarnya. Sekarang kalau memang open source sebegitu bebas Pak, apa sih benefitnya yang kita dapat kalau kita terjun ke open source selain kita dapat ilmu? Bisa nggak open source itu diuangkan Pak? Oke, open source itu bisa diuangkan ya. Ini karena open source itu nggak sama dengan produk gratis ya. Jadi kita juga bisa menjual produk open source sebenarnya. Nah, contohnya ini salah satu distro Linux yang mulai menyadarkan kembali banyak orang bahwa open source itu sebenarnya nggak harus gratis. Elementary OS. Ya, kalau kita masuk ke Elementary OS juga tampilannya cuantik itu, Rek. Ya, kemarin saya baru install Elementary OS di laptop itu, wah tampilannya ala-ala Macintosh gitu kan ya. Ala-ala. Mantap. Kayak cuantik pol tampilannya. Nah, Elementary OS juga sama. Di situ kan waktu download itu kan ada pilihan opsinya ya. Kita mau donasi berapa dolar gitu. Walaupun ya kita juga bisa memberikan donasi $0. Mereka juga masih menerima itu. Tapi itu kan bentuk kesadaran ya. Bahwa 0 itu bukan nilai defaultnya.
gitu. Jadi default itu mungkin ada $15, $20 atau sekian dolar. Gitu. Kalau kita mau masukin $0 ya harus ketik sendiri $0-nya. Itu juga kan memberikan kesadaran bahwa oh ya open source itu nggak harus gratis. Kalau open source itu selalu gratis itu kan ya kasihan pengembangnya juga, gitu. Karena kan nanti mau mempertahankan dapurnya tetap nge-pull gimana coba kalau bisa terus itu. Nah itu. Terus Zorin OS, ya Zorin OS juga sama itu di Linux yang mantap banget menurut saya. Mereka juga ada versi yang namanya Zorin OS Ultimate Edition. Dan itu juga sama, itu nggak gratis kalau mau downloadnya. Gitu. Jadi ada donasi, minimum donasi yang harus diberikan. Gitu. Kalau yang ngomongin skala besar ya Red Hat. Ya, Red Hat. Red Hat itu kan nggak main-main itu. Ya, itu skalanya juga skala enterprise gitu. Nah, yang mereka jual ya layanannya itu. Gitu. Dan orang kan percaya sama Red Hat ya, karena kalau udah running on Red Hat itu kan tingkat stabilitas sudah terjamin banget itu. Gitu. Kalau kiblatnya Amerika tuh biasanya Red Hat sih orang. Dan kita kan banyak juga yang pakai Red Hat ya. Tapi kalau kiblatnya Eropa masih SUSE. Nah, SUSE itu ada OpenSUSE yang versi komunitas, ada juga yang namanya SUSE Enterprise Linux. Nah, SUSE Enterprise Linux itu banyak dipakai di server-server di Eropa. Gitu. Jadi open source itu nggak selalu gratisan kok. Open source tidak selalu gratisan. Mm-mm. Mungkin juga gitu. Ada model-model yang kayak funding gitu Pak ya. Kayak ada crowdfunding juga. Semisal kayak inilah, kayak kita garap project web lah. Project web itu kan nggak ada yang modelnya dikompil kan. Misalkan kita garap project menggunakan Laravel misalkan atau CodeIgniter. Kita membuat project itu untuk klien kita. Kan source code-nya dikasih kan? Iya. Ya nggak? Ya, itu kan sebenarnya open source juga. Maksudnya kita menjual web yang kita hasilkan tadi kan beserta kode sumbernya juga atau source code-nya juga. Iya, Pak. Gitu. Itu ya termasuk open source juga. Dan juga mungkin motivasi bagi teman-teman saya, teman-teman di sini gitu ya. Dulu saya keterima magang di salah satu startup di Malang itu juga karena sering aktif di GitHub gitu, kayak nge-forking, pull request buat isu gitu. Nah, betul-betul. Nah, ini juga perlu saya highlight nih. Ini penting banget ya teman-teman. Jadi sewaktu ini juga udah jadi tren nih buat developer zaman sekarang. Jadi developer zaman sekarang tuh dari pagi sampai sore mereka kerja di perusahaan, ya. Malam harinya itu mereka garap project-project open source. Nah, pertanyaan besarnya adalah ngapain, ya kan? Mereka garap project open source tuh nggak dibayar loh. Oke, ngapain ya pertanyaan besarnya. Nah, apakah mereka mencari pahala di surga nanti gitu kan? Siap. Ya mungkin ada ya motivasinya seperti itu, tetapi motivasi duniawinya ya, saya mensoroti motivasi duniawinya nih ya, bukan motivasi rohaninya nih. Kalau motivasi duniawinya ternyata ya mereka membangun portfolio. Karena apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka kerjakan di perusahaan mereka itu kan mereka nggak bisa publish. Ya enggak? Karena kan terbentur oleh beberapa kebijakan perusahaan. Nah, kalau mereka nggak bisa publish, mereka kan nggak punya portfolio. Ya enggak? Nah, cara mereka membangun portfolio adalah dengan terlibat dalam beberapa open source project. Gitu. Kalau open source project kan berarti mereka bisa fork dari open source project yang ada, ya kan, memberikan patch dan lain-lainnya, lalu melakukan pull request. Nah, tapi kan record itu kan terdata tuh di GitHub repository milik mereka, ya enggak? Dan itu akan menjadi bagian dari portfolio mereka. Gitu. Itu penting banget makanya. Ya. Jadi semakin hijau kita pandang, semakin besar keterima di perusahaan. Gitu nah, sih, betul-betul. Ini benar loh. Ini benar-benar diperhatikan banget loh. GitHub repository itu sangat-sangat diperhatikan sekali sekarang ini. Tapi ya juga jangan teman-teman buat repo-repo kosong nggak ada manfaatnya gitu. Itu sering. Dulu saya pertama kali belajar ngoding dan kenal open source itu saya sering buat repo-repo kosong-kosongan gitu. Terlebih lagi kalau pas Hacktoberfest Pak gitu kan. Sempat ada yang ngomen ini bukan Hacktoberfest tapi Spamtoberfest. Masa cuma di fork diganti copy rec aja, aduh. Ya, tapi kan kelihatan kan kalau di GitHub kan tetap kelihatan, bisa dilihat div-nya kan. Iya, div-nya bisa dilihat gitu. Jadi mungkin juga kayak sering aja sih teman-teman gabung ke event-event, ke komunitas-komunitas itu akan sangat membantu ya Pak. Betul, sangat membantu banget itu. Sangat membantu banget.
Dan nggak sedikit cerita kayak, oh saya dapat kerjaan dari komunitas itu nggak 1-2, tapi sudah Betul. jutaan kali mungkin orang dapat Oh, kerja. banyak. Karena banyak sekali talent hunter di komunitas. Oke, nah sekarang ini ada dilema nih. Ya. Dilemanya setiap kali saya ketemu dengan orang-orang di industri, mereka selalu mengeluh. Nyari talent itu susahnya setengah mati katanya. Nah, sementara itu kalau ke kiblat sebelahnya, ya orang-orang yang punya ijazah IT ya bilang bahwa wah nyari kerjaan di bidang IT itu susahnya setengah mati. Wah ini kan dua hal yang kontradiktif ya nggak? Iya benar. Yaitu industri bilang waduh nyari talent ini susah banget ya. Ini Iya. lulusan IT bilang nyari kerjaan di IT kok susah banget. Itu kan dua hal yang kontradiktif. Nah ternyata yaitu industri itu lebih memilih orang-orang yang memang mau terus upgrade skill. Dan orang-orang yang mau terus upgrade skill itu kebanyakan ya nongkrongnya di komunitas-komunitas itu. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang ini ya coba aktiflah di komunitas gitu. Itu kita benar-benar bisa mengembangkan diri banget loh di komunitas itu. Siap. Jadi coba aktif di komunitas. Ya, gitu. Jadi Ada banyak kok komunitas di Indonesia sekarang ini kan. banyak. Yang suka Linux bisa gabung dengan komunitas Linux ya. Ada macam-macam banget tuh komunitas Linux. Yang suka Python bisa gabung di komunitas Python. Ya. Gitu. Ada juga yang bersifat kedaerahan, misalnya kayak Pasuruan Dev, Lamongan Dev, Jombang Dev dan sebagainya. Betul, Dan kalau di Jombang sendiri Pak itu mulai membangun, masih 1-2 tahun. Mungkin menumbuhkan kesadaran untuk berkomunitas itu juga masih jadi tantangan bagi kami semua. Nah mungkin sudah kenyang Pak ya. Saya tanya-tanya sampean gitu. Ya saatnya mungkin membacakan pertanyaan dari teman-teman semua gitu sih. Kali aja yang tanya gitu. Kalau nggak ada ya berarti saya tanya lagi ke sampean. Boleh Pak ya? Monggo. Bahasa Jawanya embo titik. Oke, saya buka dulu slide-nya. Santai. Wah, ini banyak Pak. Oh banyak ya? Banyak. 1, 2, oke. Saya share screen aja. Nah ini Pak, yang pertama sih. Saya bacain. Izin bertanya Pak, untuk yang masih awam AI atau machine learning dan ingin fokus belajar lebih serius, adakah rekomendasi platform belajar untuk pemula? Terima kasih. Nah, monggo Pak, platform belajar. Oh ya, platform belajar untuk pemula ya. Kalau mau yang budget friendly alias gratis itu bisa ke channel Indonesia Belajar. Saya lagi bangun materinya sih, gitu. Jadi ya saya tahu persis ini juga kendala banget ya karena memang banyak bootcamp sekarang ini yang menawarkan materi-materi pembelajaran terkait dengan machine learning dan juga statistika dan juga data science. Tapi banyak juga yang membandrol dengan menurut saya harganya itu kurang pas di kantong mahasiswa. Dan ya ini sih saya coba bangun. Ya karena segini nih, saya juga ngerasain dulu waktu saya kuliah di Jogja itu ada banyak banget workshop dan seminar yang menarik dulu waktu di awal-awal tahun 2000-an. Cuma ya itu ya karena kondisi keuangan saya juga ya kembang kempis gitu kan ya. Megap-megap gitu kan. Ya itu ya ujung-ujungnya cuma bisa liatin poster sama baliho sambil gigit jari gitu kan ya. Gak punya duit aku. Ya siap. Nah itu makanya ya inilah maksudnya setelah saya ya alhamdulillah ya beruntung juga bisa studi sampai sejauh ini ya mungkin ini saatnya saya apa ya balas dendam. Jadi dulu itu saya nggak mampu untuk belajar hanya karena nggak punya uang, finansial saya nggak cukup. Nah mungkin sekarang ketika saya sudah memiliki beberapa pengetahuan ya walaupun pengetahuan saya juga masih belum seberapa, saya coba berbagi di sini dan ya saya coba bagikan lewat YouTube. Itu saya benar-benar terinspirasi banget dengan Pak Ono W. Purbo ya mungkin banyak yang tahu juga ya Pak Ono itu kan luar biasa sekali orangnya. Itu ilmunya tuh tinggi sekali tetapi sangat rendah hati dan dia kalau berbagi ilmu ya nggak mikiri duit itu ya kan. Itu yang
Ikhlasnya, Masya Allah. Iya, itu ampun-ampunan itu ya. Itu salah satu pesan yang dia selalu bilang bahwa, oh ilmu yang saya bagikan itu nggak gratis loh mas. Ya. Bayarannya doa katanya. Wah itu ya bikin saya tercengang tuh. Nah itu saya benar-benar inspirasi banget dengan beliau dan ya ini monggo kalau memang mau materinya memang belum banyak ya di channel YouTube Indonesia Belajar, tetapi terus secara konsisten saya tambahi terus. Ada materi dasar statistika, ada materi pemrograman Python juga, ada materi Python Pandas juga, ada materi visualisasi data juga dengan Matplotlib. Dan nanti insya Allah di semester ini ya saya akan mulai garap materi pengenalan machine learning dengan scikit-learn. Jadi bertahap sih pelan-pelan. Iya Pak. Gitu. Jadi ya itu ya teman-teman semua, kalau mau belajar silakan bisa di channel YouTube Indonesia Belajar. Kebetulan saya juga ngikutin videonya Pak Setiabudi, cuman karena beberapa kesibukan gitu, cuman lihatnya ya jarang-jarang gitu Pak. Oke, mungkin di sini Mbak Tasya ya bisa menunjukkan dirinya gitu. Ada nggak di sini? Soalnya ini nanti berkaitan dengan giveaway ya. Gitu. Jadi yang ada itu harap ngecat di sini. Catnya mana ya? Oh ini PD. Ya silakan di chat yang private Mbak ya, untuk Mbak Tasya, dikirimkan emailnya gitu. Mungkin nanti akan diundi gitu sih. Dan juga akan dinilai oleh Pak Setiabudi mana pertanyaan yang paling baik gitu. Oke, Mbak Tasya terima kasih. Nah ini untuk Mas Ardenis Muhammad Aflah. Izin tanya juga Pak, menurut apakah cuman bisa memakai Python atau bahasa lain? Ya, gimana Pak? Untuk machine learning, deep learning ya selain Python sebenarnya alternatif lain yang cukup populer adalah R. Oh Ya, ya, jadi bahasa bisa R. belajar ya bahasa R ya. Ada R, ada Python. Nah, itu juga bisa dipilih. R juga sangat powerful untuk data science ya, banyak dipakai juga. Ya nanti tinggal tergantung selera ya, seleranya ke R atau seleranya ke Python nantinya. Gitu. Nah, dulu saya belajar Python juga baru di awal 2014 ya, waktu saya memulai PhD saya. Itu baru benar-benar mulai belajar Python. Dulu sama, saya juga berada di percabangan. Ini saya enaknya pakai R atau pakai Python gitu. Tetapi waktu itu saya putuskan waktu itu awal saya belajar dua-duanya. Tapi akhirnya di salah satu titik saya harus memutuskan menggunakan Python. Nah, kelebihannya Python adalah dia punya fleksibilitas karena dia itu nggak hanya bisa digunakan untuk mengolah data dan juga ke arah machine learning. Tetapi Python itu juga kan, karena kebetulan saat itu saya juga ada kebutuhan untuk bekerja dengan menggunakan IoT ya, karena di salah satu proyek penelitian supervisor saya itu kan untuk mengamati pergerakan lebah gitu, dan saya diminta untuk membuat data loggernya, dan data loggernya kan pakai komputer kecil gitu ya. Iya. Dan ya itu kalau saya pakai R nggak bisa gitu, dan akhirnya saya putuskan ya ketimbang saya belajar dua bahasa pemrograman dan pusing dan waktu saya nggak cukup, ya udah akhirnya saya fokus dengan menggunakan Python saja. Itu kelebihannya Python tuh dia bisa ke hal-hal lain selain dengan AI maupun machine learning ya. Bisa di web juga, bisa di IoT juga. Iya. Gitu. Tapi kembali ya tergantung selera nantinya. Tergantung selera. Gitu. Kalau memang IoT kan ada Raspberry Pi, pakai Python ya Pak kalau nggak salah itu. Betul. Dan kalau boleh menambahkan sedikit ya untuk teman-teman semua, ini kalau sepengalaman saya, ilmu saya juga nggak tinggi-tinggi amat. Setiap bahasa pemrograman itu diciptakan punya purpose-nya masing-masing. Misalnya kalau Java gitu, Java itu ya kalau misalnya teman-teman mau build e-commerce gitu ya, yang trafficnya gede, yang butuh ini nggak boleh ngedon dan sebagainya, ya silahkan pakai Java, ulang gitu silahkan. Tapi kalau teman-teman mau bicara misalnya AI, machine learning, pakai Python ataupun R. Tapi kalau support ya memang Python. Kenapa? Semakin tua bahasa semakin banyak yang disupport. Kalau setahu saya sih gitu. Kalau sekedar ini website CRUD biasa atau ya website common di Indonesia gitu ya, mungkin pakai PHP saja sudah. Oke, terima kasih Mas Ardenis Muhammad Aflah. Silahkan di Zoom-nya ini, di chat-nya itu dikirim emailnya. Jadi nanti kalau sampean beruntung mendapatkan insentif atau giveaway dari kami itu akan kami hubungi lewat email. Oke, sudah. Anonymous, wah sayang sekali ya Anonymous. Nanti tidak masuk kandidat giveaway gitu. Izin bertanya Pak, apakah perlu saat belajar AI harus menguasai math seperti kalkulus, statistika, rumor-rumornya, data science, dan AI,
harus wajib menguasai mat. Nah ini mungkin Masnya ketinggalan Pak ya. Gitu. Jadi mungkin boleh saya jawab hukumnya adalah wajib gitu. Karena untuk menguasai yang lebih dalam lagi, sampean harus punya dasar seperti yang diutarakan sama Pak Setiabudi tadi itu sih. Oke, izin tanya Pak, apakah ke depannya AI, machine learning dan DL akan semakin cerdas? Terima kasih. Ya, mungkin ke depannya Pak mau dikemanakan lagi istilah-istilah yang daki-daki seperti ini Pak? Apakah ada istilah yang bikin bingung lagi atau bagaimana kira-kira? Ya, apakah makin cerdas? Pasti akan makin cerdas nantinya. Nah, kenapa makin cerdas? Ya itu, makanya ya tadi yang sempat disampaikan sebelumnya ya, ini perlu nonton juga nih film Social Dilemma ini ya. Social Dilemma dari Nah, Netflix. betul, itu bagus banget tuh. Nah, karena yang namanya machine learning ataupun deep learning ataupun AI yang arahnya ke machine learning, itu tuh mereka akan semakin cerdas seiring dengan pertambahan jumlah data yang kita miliki. Oke. Nah, perkembangan data sekarang itu tuh makin banyak loh. Oke, dari handphone yang kita gunakan ini aja nih keseharian nih. Ini setiap menitnya itu mengenerate banyak sekali data loh. Handphone kita itu ada banyak sensor kan di sini. Ya nggak? Ada gyro sensor, ada kompasnya juga di sini. Ya, ada banyak sekali datanya di sini. Oke. Dan data-data ini kan akan di-generate setiap saat ini. Oke. Nah, data-data tadi itu memang kalau dikelola sendiri oleh manusia ya repot ya. Nah, makanya data-data tadi dikelola oleh mesin. Ya, jadi mesin yang akan mengolah data yang besar tadi. Gitu. Yep. Dan itu akan menjadikan mesin itu makin cerdas nantinya. Ya. Jadi analoginya seperti ngajarin anak bayi, Pak ya. Jadi semakin tahun ya semakin pinter gitu. Diajarin A, besok diajarin B. C-nya nggak usah diajarin karena dia bisa menemukan C-nya sendiri kan sudah ada polanya gitu. Oke, terima kasih Mas Bilal Fauzian. Silakan di chat di private ya untuk emailnya. Barangkali nanti dapat giveaway. Terima kasih. Nah, dari Kang Anonymous lagi, bedanya machine learning dan deep learning apa ya? Nah, ini mungkin Mas Anonymousnya ketinggalan, jadi nanti jangan khawatir ya, yang punya pertanyaan seperti ini bisa ditonton ulang ya, karena ini di-record dan juga di-live. Oke, jadi nanti aja. Bahasa pemrograman apa? Nah ini Pak, bahasa pemrograman apa yang diterapkan dalam AI dan machine learning? Apakah kita bisa menciptakan AI dan ML tanpa ngoding? Nah, gimana Pak? Bisakah kita membuat aplikasi AI tanpa ngoding? Oke. Ini menarik nih ya. AI dan ML tanpa ngoding ya. Jawabannya sih bisa sebenarnya. Karena, tapi ini kita harus menggunakan layanan-layanan milik big company kayak Google. Atau Google kan ada Google DeepMind ya. Terus juga ada Amazon ya. Amazon itu kan ada Amazon SageMaker juga. Mereka memberikan, tapi limited ya, terbatas ya. Mereka memberikan layanan-layanan AI engine di mana kita nggak perlu coding sebenarnya. Kita bisa melakukan training dengan sangat sederhana sekali. Tetapi ya itu kembali, kemampuannya sangat limited dan belum tentu bisa fit dengan kebutuhan kita. Gitu. Jadi tetap sih kalau menurut saya kemampuan dasar programming itu tetap dibutuhkan. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah memungkinkan bagi kita untuk menghasilkan suatu model tanpa harus terlibat dengan aktivitas programming sama sekali? Jawabannya mungkin. Ya, karena Google ada platformnya, Amazon AWS juga ada platformnya. Saya rasa di Microsoft juga dengan Azure dan juga Nimbus ML mereka punya platform ini. Ya, gitu. Jadi kalau boleh menambahkan sedikit sih Pak untuk Mas Muhammad Subhan, kalau memang AI dan machine learning-nya itu nggak terlalu customizable amat, misalnya, aku pengen cuman buat chatbot aja atau image labeling banyak ya, SaaS atau software as a service sudah banyak. Kalau memang pengen buat chatbot gitu, ada Dialogflow, ada Amazon Lex, ada kalau dari Indonesia itu Kata.ai dan sebagainya gitu ya. Jadi silahkan pilih dengan pilihan yang bijak gitu. Kalau memang buat MVP saja atau buat pertama coba ya silahkan. Tapi kalau nanti sudah masuk ke tahap yang lebih, misalnya ingin dikustomize ya silahkan, mau nggak mau ya harus belajar coding. Terima kasih Mas Muhammad Subhan. Silahkan dikirim emailnya di private chat di Zoom. Nanti saya barangkali Mas Muhammad Subhan yang akan mendapatkan giveaway gitu. Nah Mas Muhammad Subhan lagi,
Apakah perbedaan antara ML dan AI apakah masih berkaitan antara kedua tersebut? Nah, jawabannya nanti ada di videonya ya, Mas. Silakan ditonton. Nanti jangan khawatir, nanti saya bagi. Oke? Gitu. Dari Pak Abdul Qadir atau Mas Abdul Qadir, apakah AI dan ML data diterapkan dalam kegiatan aktivitas santri di pondok pesantren? Nah, ini yang ditunggu-tunggu dari kegiatan santri. Gimana caranya AI dan ML masuk ke pesantren? Gitu. Ini yang kami tunggu ini. Ini saya spoiler Pak ya. Ada salah satu peserta yang mengangkat deteksi penyakit kulit untuk pondok pesantren. Jadi kalau bagus ya, itu. Ya. Jadi kalau di pondok pesantren itu ya mohon maaf ya, mungkin lingkungannya yang agak sedikit kurang bersih. Sehingga mungkin nanti ada penyakit kulit dan sebagainya. Dan parahnya lagi, kadang-kadang anak-anak itu melakukan diagnosa sendiri. Wah, ini kayaknya cuma gatal-gatal. Akhirnya diremehkan dan tidak diobati. Nah, mungkin dengan solusi yang seperti itu nanti bisa sangat membantu pesantren dalam pencegahan penyakitnya. Oh, itu bagus banget itu. Iya, Pak. Dan bagus banget itu. Masih banyak ide-ide yang menarik Pak di kegiatan santri kali ini. Ada yang namanya pondok maritim, ada yang namanya bank sampah. Itu mungkin nanti lebih lengkapnya saya bagi aja Pak. Alhamdulillah mengabarkan juga bagi teman-teman sudah ada 40 lebih tim yang mendaftar. Dan dan agak bahkan karena saya posting hackathon ini di DevPost, ada 3 tim dari India. Mantap ini. Iya, alhamdulillah. Saya aja ngira ini, wah ini mungkin yang ikut cuman orang 10 atau berapa. Ternyata antusiasnya sangat besar. Terima kasih. Luar biasa ini. Nah, untuk Pak Abdul Qadir, mungkin beruntung mendapatkan giveaway, silahkan emailnya gitu ya. Nah, ini Pak, satu lagi Pak, Bapak dulu kuliah konsentrasinya apa ya? Kalau kita pengen lanjut S2, konsentrasinya apa yang lebih fokus ke ilmu AI? Ya, gimana Pak? Saya dulu kuliah S1 itu teknik informatika, terus alhamdulillah waktu S2 dapat beasiswa ke Australia, ya saya ngambil computer science di Australia. Lalu ya alhamdulillah lanjut lagi ya, dapat beasiswa lagi ke S3 juga sama di computer science di Australia juga. Kalau saya semua lainnya atau partnya ke computer science semua. Untuk konsentrasi bidang AI itu nggak perlu khawatir sih, karena terutama sekali bagi teman-teman yang mau berfokus untuk mendapatkan beasiswa ya. Entah itu beasiswa ke negara-negara seperti Australia, Jepang, ataupun Eropa ya, seperti Jerman. Biasanya beberapa project yang mereka tawarkan tuh pasti berkaitan dengan AI, pasti berkaitan dengan machine learning ataupun deep learning. Gitu. Kan, ataupun data science ya in generalnya. Arah-arahnya sudah ke sana semua. Dan bahkan yang lumayan sering ditemui sekarang ini itu adalah penerapan machine learning ataupun deep learning untuk DNA sequencing. Ya, jadi kalau tertarik dengan bioteknologi itu tawaran-tawaran itu ada banyak banget. Gitu. Jadi ya itu sih buat teman-teman yang lagi mencari beasiswa ya, nggak usah khawatir, beasiswa zaman sekarang ini, yang sekarang ini akhir-akhir ini yang saya lihat ya, itu memang requirement-nya atau apa slot-slot yang dibuka itu mayoritas pasti mengarah ke sana, gitu, ke AI, machine learning ataupun deep learning, gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Muhammad Setiawan ya. Oke, ini dari Mas Muhammad Setiawan lagi. Izin bertanya Pak, kapan AI atau machine learning diterapkan dalam sistem? Kapan sistem itu sudah harus menggunakan yang namanya AI atau machine learning? Nah ini Pak, mungkin tips bagi teman-teman yang mau mulai riset tentang AI atau ML. Kalau dalam istilah teknik itu mungkin Bapak pernah dengar over engineering. Jadi mengerjakan sesuatu yang sederhana tetapi pakai sesuatu yang ibaratnya bunuh nyamuk tapi pakai pesawat F-16 sama rudal. Betul-betul. Nah, ini kapan sebaiknya aplikasi itu ada AI atau machine learning-nya? Oke. Nah, ini menarik nih karena terutama sekali kalau saya soroti dari konteks data science ya, karena saya lebih banyak fokus di data science. Yang jelas ketersediaan datanya dulu harus ada. Oke. Seringkali orang punya mimpi, oh saya pengen punya dashboard gitu kan, yang cantik gitu kan, wah ada grafnya, bisa melakukan forecasting atau prediksi gitu kan. Tapi delalah datanya nggak ada, terus gimana itu kan, bisa muncul di dashboard itu kan nggak mungkin gitu loh. Gitu. Mau melakukan forecasting pakai apa gitu kan, kalau memang kita nggak punya datanya, ya.
Nah, forecasting secara ilmiah atau peramalan secara ilmiah itu diperoleh dari data. Oke. Jadi bagi beberapa company jangan tergesa-gesa untuk melangkah ke data science dulu, tetapi coba ditinjau dulu ya. Ketersediaan datanya seperti apa, bagaimana pengelolaan data kita saat ini. Ya, karena untuk menghasilkan suatu machine learning model yang bagus itu kita butuh data yang kualitasnya bagus juga. Ya, nggak ada, maksudnya missing value-nya sedikit, terus strukturnya juga tertata dengan rapi. Seperti itu. Jadi memang mau nggak mau sih ke depannya kita pasti bakal banyak mengimplementasikan machine learning dan juga data science ya agar kita bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi. Nah, makanya ini nih mulai dengan membenahi data yang kita miliki ya. Jadi datanya jangan dibiarkan amburadul gitu ya. Oh ya ada datanya tapi nggak tahu di mana gitu kan. Yang penting ada gitu kan. Wah, itu jangan dibuat semrawut keberadaan datanya ya. Mulai dirapikan dari sekarang. Ya dibuatkan database-nya, dipikirkan struktur tabelnya seperti apa. Nah, ketika datanya sudah rapi, datanya juga nanti diinput dengan baik, dikelola dengan baik, baru setelah itu kita mulai berpikir mengenai kapan nih atau teknik-teknik data science apa nih yang bisa kita terapkan untuk mendapatkan informasi berharga dari data kita. Gitu sih. Jadi mungkin kalau bahasa sederhananya dilihat dulu insight dari datanya yang mau di AI atau diprediksi itu apa. Jangan ujuk-ujuk gak punya purpose yang kuat untuk AI atau ML-nya, malah ujuk-ujuk buat AI atau ML gitu. Kasihan, engineer-nya kabut nanti. Nggak tahu betul. Ini kerja apa saya ini, nggak tahu gitu kan. Ya mending kalau memang saya cuma mau lihat rata-rata gaji karyawan bulanan ya pakai SQL dijoin di operasi aritmatika kan beres gitu. Nggak usah pakai AI atau machine learning gitu. Terima kasih ya. Siapa tuh ya? Mas Muhammad Setiawan gitu. Ya mungkin ini 3 pertanyaan terakhir ya Pak, karena juga memang sudah waktu yang membatasi di sini. Dari Mas Muhammad Subhan, apakah merupakan penerapan dari AI dan ML mobil Tesla yang sekarang bisa mengemudi tanpa awak? Nah mungkin itu jenisnya apa Pak? Gitu. Kalau tadi kan ada machine learning, deep learning. Kalau yang Tesla itu jenisnya apa sih Pak? Gitu. Oke, ini self-driving car ya. Nah, ini self-driving car juga ini sekedar bocoran ya. Saya lagi mau mencoba untuk mengundang salah satu tamu nih untuk sesi podcast Indonesia Belajar yang bekerja di Tesla nantinya. Jadi ada orang Indonesia yang kerja di Tesla itu. Jadi jangan diremehkan orang Indonesia itu ya. Dia engineer yang ngurusin self-driving car gitu. Mantap. Itu nanti saya sedang coba untuk reach out beliau nantinya. Biar bisa sharing lebih banyak terkait ini. Nah, self-driving car ini ini ya termasuk salah satu implementasi dari AI atau implementasi dari deep learning gitu. Nah, subbagiannya apa? Subbagiannya adalah computer vision gitu. Karena agar suatu kendaraan bisa mengemudi dengan baik kan dia pasti butuh melihat ya. Sama seperti kita lah ketika kita mau mengemudi kan kita butuh melihat kiri dan kanan ya toh. Kiri, kanan, depan gitu. Nah, demikian juga dengan kendaraan agar dia bisa mengemudi sendiri dengan baik, maka dia perlu mengidentifikasi objek-objek di sekelilingnya. Gitu, dengan memanfaatkan yang namanya computer vision agar bisa dipahami ya. Objek-objek itu gimana nih? Apakah keberadaan objek-objek tersebut memang bisa memungkinkan sebuah kendaraan untuk terus melaju atau harus mengurangi kecepatan atau harus berhenti? Gitu. Itu subbagian dari computer vision. Oke, Pak. Gitu. Ya, jadi computer vision ya, dan ditunggu Pak, mungkin saya juga akan nyalakan loncengnya gitu ya di Indonesia Belajar gitu. Karena siap. suka ngikutin podcastnya kayak orang-orang kayak Indonesia Belajar, ada Deep Tech, ada kalau Mas Arya Hidayat itu Marvel, orang-orang Indonesia yang berkarya di Silicon Valley itu sebenarnya banyak. Orang-orang hebat Indonesia di luar sana itu banyak. Dan alhamdulillahnya gitu mereka mau berbagi pada kita di sini. Betul. Jadi jangan remehkan orang Indonesia ya. Ini banyak orang-orang hebat loh. Ya, ini saya tamu podcast ini dalam daftar saya udah panjang banget nih. Saking banyaknya orang hebat, orang Indonesia yang hebat gitu dalam bidang IT loh. Mantap, gitu. Siap, ya Pak. Saya tunggu Pak podcastnya. Gitu. Siap. Oke. Dari Kang Anonymous numpang tanya Pak, apakah AI bisa menebak seperti bencana alam? Nah ini gimana Pak menjawabnya? Oke. Ya. Bencana alam itu ada beberapa bencana alam yang memang datangnya tiba-tiba ya, tetapi ada beberapa juga yang bisa diprediksi. Nah, tetapi untuk bisa memprediksi itu tentunya kita harus punya yang namanya environmental sensor network yang baik.
Ya, contohnya bencana gunung meletus gitu kan. Berarti kan untuk bisa mendeteksi apakah gunung tersebut akan meletus dalam waktu dekat atau tidak kan kita butuh banyak pasang sensor, ya enggak? Iya, Pak. Di sekitar area pegunungan tersebut sehingga kita bisa dapatkan gambaran yang lebih jelas tentang aktivitas gunung Merapi tersebut atau gunung berapi tersebut. Gitu. Dan ya itu sih untuk bisa melakukan prediksi tentu kita butuh data. Ya, jadi modal utama itu harus punya data dan untuk bisa mendapatkan data yang baik ya kita harus pasang beberapa perangkat untuk bisa mengkolek data secara rutin dan baik juga. Gitu. Tapi memang ini implementasinya bisa jadi nggak murah ya, karena gini loh, ketika kita masang sensor, ya misalkan kita masang sensor di Gunung Merapi gitu kan ya. Nah sensor-sensor itu kan nggak cukup kita cuma pasang sekali terus ditinggal, ya nggak? Karena kan di daerah pegunungan itu kan banyak hewan juga, ya tiba-tiba diseruduk sama banteng misalkan, kan Iya. sensornya rusak gitu. Ini lumayan, maksudnya biayanya itu bukan hanya biaya beli alatnya aja dan biaya masangnya aja, tetapi yang paling besar itu justru biaya untuk maintenance dan kalibrasi alatnya. Gitu. Ini saya cerita sedikit ya, karena saya dulu penelitian tuh sangat terkait dengan environmental monitoring juga. Jadi dulu waktu saya di Tasmania, itu ada sensor untuk menangkap temperatur udara. Oke, temperatur udara setiap jam. Jadi setiap jam temperatur udaranya dicatat, terus dikirim ke server pusat. Nah, waktu itu tuh musim dingin. Ya, musim dingin tuh harusnya rata-rata suhu udara tuh harusnya di sekitaran 5 sampai 10 derajat Celcius kalau di siang hari. Oke. Tapi delalah tiba-tiba waktu itu di siang bolong yang sebenarnya harusnya dingin, itu temperaturnya naik ke 25 derajat dan mendekati 30 derajat. Wah, itu kan kita sempat bingung ya. Ini kenapa gitu kan. Akhirnya ya dikirim tim untuk datang ke lapangan, dicek, dikalibrasi ulang, sensornya benar ternyata sensornya. Tetapi data yang diperoleh kan nggak benar itu. Akhirnya berkali-kali itu didatangi. Nah, untuk mendatangkan tim ke sana kan itu biaya juga. Butuh biaya. Ya toh. Karena kan sensor itu kan ditempatkan di area yang memang nggak mudah dijangkau orang. Berarti kan harus perjalanannya juga lumayan. Nah, akhirnya ya itu saking frustasinya ditungguin itu sensornya. Dari pagi sampai sore ditungguin gitu kan. Dan delalah ternyata ya di siang hari itu banyak burung yang nemplok. Jadi burungnya itu nemplok di atas sensor temperatur kita. Gitu, makanya temperaturnya tiba-tiba naik. Nah itu kan anomali alam yang kita nggak bisa kendalikan, ya nggak? Akhirnya ya mulai berpikir, dicari akal, ya gimana caranya supaya burungnya itu nggak nemplok. Gitu. Akhirnya ya dibuatlah semacam kayak duri-duri plastik gitu loh, supaya burungnya itu nggak nemplok ke sensornya. Gitu. Tetapi kan ide untuk membuat duri-duri plastik tadi itu muncul ya setelah kita melakukan pengamatan. Gitu. Dan ya itu sekedar gambaran ya bahwa untuk memasang sensor itu nggak sekedar beli sensor pasang selesai, nggak sekedar itu ya, tetapi butuh proses maintenance juga. Ya, gitu. Jadi yang tersulit dari kalau yang bidang gitu kan ngolek datanya dan maintenance kolektornya gitu Pak ya. Betul. Gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak, mungkin agak sedikit teknikal. Jadi mungkin nanti Mas Ardenis Muhammad Aflah kalau mau diskusi sama Pak Setiabudi langsung saja tanya di channel YouTube-nya atau cari aja Facebook-nya gitu Pak ya. Jadi satu lagi Pak, untuk wireless connection yang bagus untuk IoT yang menggunakan AI atau machine learning, bagusnya LoRa atau Sigfox ya Pak. Nah mungkin ini sarannya ke Mas Muhammad Ardenis. Oke, ini kebetulan saya nggak terlalu paham area ini, ya jadi saya pakai IoT itu cuma sebatas untuk data logger aja, dan saya kebetulan belum pernah menggunakan Sigfox juga. Ya, jadi LoRa. Mohon maaf ketimbang saya harus memaksakan menjawab nanti malah menyesatkan kan repot. Jadi ini saya harus ngomong jujur, saya belum paham area itu, belum pernah mencoba. Cuma IoT sendiri memang area yang cukup menarik nih karena sekarang ini kan ada yang istilah yang namanya TinyML. Nah, TinyML itu implementasi machine learning nanti pada perangkat-perangkat IoT. Gitu. Wah, di Indonesia juga ada pakarnya. Gitu. Nanti saya coba reach out untuk saya ajak ngobrol-ngobrol nantinya. Mantap. Gitu. Jadi orang Indonesia tuh komplit lah pokoknya. Jadi jangan sepelekan orang Indonesia. Banyak sebenarnya banyak. Saya yakin banyak orang Indonesia di luar sana itu.
Nah, mungkin sekian dan demikian ya Pak untuk malam ini. Terima kasih sudah berbagi banyak hal, AI, machine learning, pendidikan, open source, tentang branding yang membingungkan manusia untuk belajar open source, tips untuk beasiswa dan sebagainya. Wah, kalau bahasanya entertainment, ini isinya insya Allah daging semua. Terima kasih Pak, dan mungkin kita akan mengakhiri. Sebelum saya mengakhiri, sebentar ya, saya buka chatnya dulu. Oke. Oh iya, nanti pertanyaannya nanti tersimpan di Slido Pak. Nanti saya share aja ke jenengan gitu ya. Dan bagi teman-teman semua silahkan dibuka kameranya, kita akan berselfie buat kenang-kenangan gitu ya. Silahkan gitu. Kapan lagi berselfie bersama Bapak Setiabudi, seorang yang sangat-sangat menginspirasi gitu. Saya minjem jokes ini dari channel programmer zaman now. Kapan lagi orang ganteng dan intelek gitu. Nah itu Kang Eko juga bakal saya undang itu untuk ngobrol-ngobrol nanti ini. Nah insya Allah Pak Eko akan mengisi ngaji teknologi webinar series tanggal 23 Pak, insya Allah. Oh oke. Wah, mantap itu. Soalnya saya ikut membershipnya, jadi saya bisa ngecek di Discord-nya. Gitu. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Oke ya, bagi teman-teman silakan berpose. Saya akan sini. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Ya, sip. Oke, lagi ya teman-teman semua. Oke, 1, bentar. Ya, bebas. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah mau berkontribusi dan bergabung di sini. Terima kasih bagi Pak Setiabudi telah meluangkan waktunya bagi kami. Kami juga di sini Pondok Pesantren Darul Ulum, wabil khusus SMK Telekomunikasi. Mohon doanya supaya nanti kedepannya bisa lebih jauh lagi melangkah gitu. Tidak cuma hanya ikatan santri gitu. Terima kasih Pak yang banyak. Saya akhiri. Akhiran wabahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Bisa silahkan kalau mau deh. Monggo Pak. Matur sembah nuwun Pak. Matur suwun. Nggih, sami-sami kula sing matur suwun Pak. Ya Allah. Monggo bagi Bapak menawi bagi live. Live dulu ya. Matur suwun nggih. Nggih, monggo. Ngapunten. Ya, dadah teman-teman semua. Terima kasih kontribusinya. Kalau yang mau daftar, silahkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.